Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya selalu kita bersyukur pada Allah. Kalau tidak diizinkan dan ridhonya Allah, insya Allah saya tidak sampai di sini. Ya, saya sampai di Yayasan Al-Qaim Samarinda ya. Untuk pertama kalinya saya nyampe. Dan tentunya sholawat dan salam selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya bisa berkumpul bersama perempuan-perempuan hebat dengan tema yang juga sangat luar biasa ya, meneladani ya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Menurut saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Boleh kenalan dulu? Semoga dengan kenalan saya boleh bersilaturahmi lagi ke sini ya. Oke, nama saya Dwita Salveri, biasa dipanggil Dwita. Saya ibu dari 5 orang anak, nenek dari 6 orang cucu. Sudah tua ya Bu ya? Oh belum. Jadi alhamdulillah saya sudah punya cucu 6 dan anak 5, hanya kurang 1 yang insya Allah di bulan Juli yang akan datang baru akan menikah, baru dapat jodohnya ya Bu ya. Jadi kemana-mana saya hanya berdua bersama suami yang alhamdulillah juga sudah purna tugas 7 tahun yang lalu. Jadi makanya saya senang Mbak Nana jalan-jalan ke Samarinda gitu ya, apalagi bertemu dengan ibu-ibu majelis taklim yang luar biasa. Jadi kalau masalah yang lain-lain mungkin tidak terlalu penting, hanya tadi sudah Mbak Nana sebutin ya, kebetulan saya dipercaya teman-teman, sehari-hari saya psikolog Bunda semua, dan saya lebih fokus 12 tahun terakhir psikolog untuk anak dan keluarga, terkhusus untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi saya juga punya yayasan Mbak Nana di Balikpapan, di mana yayasan saya khusus membantu ABK yang Neuro Development Disorder atau anak-anak dengan gangguan perkembangan karena gangguan saraf perkembangan. Jadi memang saya tidak pegang anak-anak dengan ketunaan, karena ketunaan sudah ada SLB yang menangani dan itu sudah ada pakem dan dana dari pemerintah gitu ya. Sementara anak-anak NDD itu contohnya anak dengan autisme, anak dengan gangguan hiperaktif, anak dengan gangguan belajar spesifik. Nah, mereka ini tidak masuk kategori SLB dan tidak ada atau belum ya, belum ada anggaran dari pemerintah gitu Bu. Jadi saya mencoba mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak ABK yang tidak mampu, tapi ternyata berbuat sosial itu juga butuh dana. Ya, Bu, ya. Berbuat sosial itu juga harus ada dananya, sehingga saya tetap menjalankan profesi saya untuk mendanai yayasan, karena kami memang tidak punya donatur dan tidak pernah masukin proposal gitu ya Bu ya. Insya Allah saya niatkan, karena Allah sudah memberi saya 5 orang anak, dan alhamdulillah anak sudah dihantar semua berkeluarga, berarti tinggal menyiapkan diri menunggu jatah seperti yang belajar bahasa bebek tadi ya Bu. Karena usia saya sudah 53 tahun, jadi saya tinggal menunggu kalau jatahnya 60 berarti tinggal 7 tahun gitu. Kalau nyampe gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah saya sangat senang berkumpul di sini, dan kalau lihat kegiatan saya sehari-hari, di luar psikolog, saya terlibat banyak di organisasi perempuan atau keluarga gitu ya. Itu saja, di luar itu nggak ikut-ikut kecuali olahraga supaya ya minimal masih sehat biarpun umurnya bertambah gitu. Mungkin itu perkenalan dari saya. Dan Mbak Nana, kalau dengan saya terbiasa tidak ada sesi tanya jawab, tapi sepanjang materi itu sesi tanya jawab. Jadi dengan saya ndak usah khawatir ngekat, khawatir motong, kapanpun pengen bertanya, bahkan nggak sepakat sama saya pun boleh. Karena saya bukan dosen, bukan guru berada di sini ya. Kalaupun ada sedikit ilmu itu karena saya bacanya lebih dulu, atau saya ngalaminya lebih dulu. Jadi saya akan senang sekali kalau kita interaktif, dan pasti kalau Bunda tidak bertanya, saya yang bertanya gitu ya. Kalau interaktif kan gitu, tanya jawab bener ya. Kalau nggak bertanya berarti saya yang bertanya. Oke, saya diberikan
tema gitu ya, tema dari Mbak Nana itu untuk bicara tentang bagaimana kesehatan mental perempuan, khususnya perempuan zaman sekarang. Dan saya lihat, saya jadi minder ya, di sini muda-muda semua sebagian besar ya, mungkin masih kepala 2, kepala 3 gitu ya. Sementara kita sudah 5-6 ya kepalanya ya. Tapi berbahagialah karena memang saat ini mungkin kalau dalam agama kita dipercaya bahwa perempuan itu tiang dunia ya, tiang negara gitu ya. Dan jujur tahun kemarin sih, ini tahun 2023 sudah ya. Tahun 2022 itu saya sudah 30 tahun jadi psikolog, Bu. Jadi sudah tua, makanya sudah tua ya. Dan kalau saya boleh sharing, dari semua nggak terhitung kasus yang saya tangani, kata kuncinya itu ada di perempuan. Separah apapun, Bu, nih ya saya bicara ya, separah apapun kondisi, mohon maaf ya ada bapak satu, bukan mau merendahkan laki-laki, tapi saya bicara pengalaman ya. Semasalah apapun seorang laki-laki atau seorang ayah di rumah tangga, tapi kalau ibu atau perempuannya punya mental, punya spiritual, punya kekuatan yang baik, selamat Bu anaknya. Tapi mohon maaf, karena yang saya pegang, mohon maaf ya, yang saya pegang anaknya Habib ada, anaknya Yayu banyak, anak sekolahnya di pondok ada, anak tahfiz juga banyak ya, dari berbagai agama, dari berbagai latar belakang keluarga, dari berbagai latar belakang budaya. Kalau ibunya yang bermasalah, pasti anaknya bermasalah. Jadi kalau Tuhan mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu, Bu Ustazah, 2 Bu Ustazah, saya itu sedih banget dengar kasus yang barusan, Bu. Yang mertua berselingkuh dengan menantu, bahkan bisa membawa, maafkan ibu karena surga di bawah telapak kaki ibu gitu ya. Kita memang ditakdirkan punya surga, perempuan itu punya surga di bawah kakinya, tapi tidak semua perempuan punya surga di kakinya gitu ya. Jangan hanya sekedar engkau melahirkan seorang anak, maka engkau mengklaim dirimu adalah seorang ibu. Kalau hanya sekedar melahirkan saja, bahkan nyusui saja nggak mau, ganti popoknya jijik gitu ya, ngurusinnya mengganggu. Mohon maaf ya, jangan tersinggung, karena pasien saya banyak, Bu, anaknya jadi bermasalah karena ibunya waktu hamil stres, belum siap hamil, Bu, belum siap, nggak kumpul-kumpul sama temen-temennya, belum siap, katanya bodinya jadi belum siap gitu ya Bu ya, sehingga selama hamil stres, saat melahirkan bermasalah, kemudian ngasuh anak maunya marah terus, Bu. Akhirnya boleh saya katakan 80% anak yang saya tangani itu bukan karena terlahir membawa kecacatan dari awal atau genetik itu ya, keturunan, enggak, tapi 80% karena salah asuh. Peran siapa terbesar kalau ngomong salah asuh? Perempuan. Bu, saya ini kerja, kalau saya nggak kerja nggak cukup gaji suami. Oke, kamu kerja nggak ada yang mewajibkan, benar nggak Bu? Artinya jika perempuan di sini ada yang menjadi wanita karir, please, tolong jangan pernah jadikan alasan pekerjaan dan karir untuk menjadi pemaaf atau alasan mengurangi fungsi seorang ibu. Kalau kamu tidak siap dengan double itu, stop karirmu. Berarti kamu melanggar kewajibanmu sebagai seorang ibu. Jadi kalau laki-laki pulang kerja zaman dulu, kalau zaman saya ya Bu ya, kalau di sini mungkin nggak ngalami. Zaman saya dulu kalau ayah sudah pulang kerja, harus tidur, istirahat, anak nggak boleh rame. Kalau rame mesti, ayah capek. Habis kerja, bener nggak? Ada yang ngalamin begitu? Iya. Terus kalau ibunya yang kerja, pulang kerja boleh nggak? Mama tidur dulu, jangan ganggu dulu ya. Anaknya sudah riuh nih kan? Boleh nggak begitu? Nggak bisa ya Bu, nggak berlaku ya Bu ya, nggak berlaku kamu mau kerja atau tidak. Nah inilah salah satu yang nanti kita sharingkan, mengapa kesehatan mental paling banyak bermasalah
pada perempuan gitu ya Bu ya. Kenapa pada perempuan paling banyak masalah kesehatan mental? Nah, sebelum saya mulai, sebelum bunda-bundanya bertanya, saya yang tanya dulu Mbak Nana. Apa sih yang Anda, saya boleh jalan-jalan ke situ kan? Soalnya saya kalau ngasih materi emang terbiasa jalan-jalan supaya nggak kerasa capeknya. Ya, Bu, ya. Oke, saya mau tanya dulu siapa yang boleh dua relawan lah. Yang Bunda tahu saat ini apa sih kesehatan mental itu? Bahasa sendiri saja. Bunda deh. Bun, menurut Bunda apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Atau yang Bunda tahu tentang kesehatan mental apa gitu? Oh, tenang pikiran. Oh, dibantu sudah. Bunda lagi. Menjalankan aktivitas hari-hari dengan tenang, dengan bahagia. Saya mau lihat yang sudah senyum dari tadi. Ya. Apa? Ini mah tak panggil Mbak, usia berapa ini? Anak saya yang paling kecil saja udah 30 tahun. Mbak, apa? Oh, nggak apa-apa ya. Oh, itu adalah sebuah kelebihan. Bayangin, sudah menikah belum? Nah, nanti di YouTube boleh di-sharing bahwa calon ibu yang baik. Belum menikah sudah ada ilmunya. Oh, ya kan luar biasa. Menurut Mbak, apa sih kesehatan mental itu? Oke, bahagia, senang, nggak ada pikiran yang macem-macem. Oke ya, saya ambil itu Mbak Nana. Sekarang saya mau tanya, siapa yang di sini sehari-harinya sampai hari ini sesuai umur tahunnya bahagia terus? Oh, jujur kacang ijo dong. Saya kan ngambil dari 3 orang definisi ya. Siapa yang saya tanya bahagia terus nggak pernah susah? Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti apa Bu Ustazah kesimpulannya? Bu Ustazah udah ketawa duluan. Berarti kesimpulannya kita semua punya penyakit mental. Kita semua pernah mengalami gangguan kesehatan mental. Oke ya. Yang kedua, 2 pertanyaannya sebelum. Tadi saya sempat ngomong, kenapa perempuan yang lebih rentan atau lebih riskan atau lebih mudah terkena masalah kesehatan mental? Yang dari kanan boleh. Kenapa sih bunda-bunda kok perempuan itu lebih rentan mendapatkan gangguan kesehatan mental? Capek. Tolong dijelaskan karena capek itu artinya sangat banyak. Anak kecil itu kalau ditanya, gimana nak tadi? Capek ah? Gitu kan? Tapi capek ahnya dia sama capek kita beda. Capeknya apa Bu? 24 jam bekerja, ngurus anak, ngurus suami. Bahkan belum ngurus diri sendiri lagi gitu ya. Berarti capek badan, capek pikiran, atau capek hati Bu? Semuanya gitu ya. Itu luar biasa Bu. Makanya kalau saya lagi ngajar parenting yang ada bapak-bapak, suka saya tanya Bu, siapa bapak-bapak yang berani sehari saja jalankan tugas istrinya? Kan berarti gak bohong ya saya ya? Nggak akan mampu Bu, jangankan jauh-jauh ya. Apa hamil, saya bilang Bu, kita kalau hamil naiknya berat berapa sih? 10 kilo ke atas, kecil Bu 10 kilo. Saya kalau hamil tuh selalu 20 kilo ke atas. Saya tanya Bapak, Pak, halo, Bapak sanggup nggak selama 9 bulan membawa beras di perutnya dengan kilo yang sama dengan pertambahan berat badan Ibu? Sanggup nggak Pak? Tidak sanggup. Jadi jangan iri ya. Kalau Nabi bilang ibumu gitu ya. Tapi mengapa kok malah kita yang katanya, soalnya saya belum pernah ke neraka ya Bu. Bu Ustazah katanya gitu kan, paling banyak penghuni nerakanya gitu ya. Kenapa perempuan gitu kan? Itu kan yang jadi pertanyaan kita ya. Makanya hari ini bersama saya, mudah-mudahan cukup waktunya, kita akan coba memahami apa itu kesehatan mental sehingga kita tahu masalah kita di mana gitu ya. Boleh dilanjut? Ada yang protes? Nggak terima? Boleh kok, kalau protes 50.000 Mbak. Oh enggak ya? Nggak sepakat boleh tunjuk tangan. Oke. Saya mau cerita dulu, saya terbiasa kalau bicara itu data. Soalnya kalau saya yang ngomong, siapa lu gitu kan ya. Kalau Ustazah enak, kalau ngomong langsung pakai ayat Quran, siapa yang mau bantah gitu kan ya.
Tapi kalau saya selalu memulai dengan data. Kita tidak bisa menghindar bahwa terjadi transformasi atau perubahan besar-besaran di segala bidang. Apalagi ditambah pandemi COVID-19 yang tidak satupun orang terpinter di dunia pun memprediksinya. Ya kan? Semua terjadian alam banyak tuh yang prediksi, tapi COVID ini satu pun tidak. Kalau saya bilang saking keselnya Allah sama kita. Dari yang punya harta segudang sampai yang nggak punya apa-apa sama nggak bisa keluar rumahnya, ya kan? Punya mobil nggak bisa dipakai, gitu kan? Punya duit nggak bisa dipakai. Itu salah satu perubahan yang benar-benar kita rasakan 3 tahun lebih ya. Alhamdulillah hari ini sudah bisa tanpa masker ya. Biasanya saya ngajar pakai masker tubuh sampai mengap-mengap nafas saya gitu ya. Oke, nah saya ingin bunda-bunda semua ataupun calon bunda untuk paham yang paling utama dunia sekarang berisiko. Kalau nanti saya cerita pasien 2 tahun terakhir, bunda-bunda yang punya anak remaja pasti ngeri. Saya aja miris gitu ya bunda dengan kondisi yang ada. Dengan adanya perubahan teknologi pisau bermata dua. Satu sisi siapa yang tidak bisa yang bisa lepas dari handphone? Enggak ada. Pertanyaannya, mengapa anak kita susah lepas dari handphone? Karena emak bapaknya nggak bisa lepas dari handphone. Itu saja bu. Ngatasi adiksi gadget tuh gampang. Nggak usah pakai teori. Mau suruh anak nggak pegang handphone, ibu dan bapaknya berinteraksi, bermain sama anak, berkegiatan sama anak, semuanya taruh handphone, selesai. Buktinya tadi Bu Ustazah beri materi di depan gak pegang handphone kok. Iya kan? Tapi coba kayak saya tadi nunggu di jalan main Candy Crush dulu Bu daripada bosen gitu kan. Artinya karena gak ada kegiatan, tapi pada saat kita ada kegiatan pasti bisa. Tetapi yang saya ingin soroti karena kita bicara tentang keluarga ya, rumah tangga, ini Bu. Pornografi, porno aksi, medsos dan gaya hidup. Anak kita sekarang punya handphone tuh bukan keperluan. Tapi kalau nggak ada handphone dianggap terbelakang. Itu kan ya Bu ya? Mohon maaf ya Bu, anak sekarang jual diri bukan karena perut. Saya di Balikpapan atau di Kaltim ini kan baru 12 tahun ya Bu, 26 tahun saya ada di Malang, Jawa Timur. Kalau ditanya saya ini orang Indonesia Raya. Papa saya Aceh, mama saya Padang. Saya lahir di Lahat, Sumatera Selatan, besar di Malang, tua di Balikpapan. Nggak tahu nanti Allah cabut nyawa saya di mana gitu ya Bu ya. Jadi pada saat saya datang ke sini Bu, anak-anak kita terutama di Kaltim ya Bu ya, di kota apalagi Samarinda jangan ditanya ya. Karena Samarinda ini termasuk yang tinggi gitu ya. Anak-anak kita itu waktu zaman saya mungkin sekitar 20 tahun yang lalu saya terlibat pada pengentasan pekerjaan terburuk buat anak. Saya bekerja bersama dengan ILO waktu itu ya. Bagaimana kami mengumpulkan sejatim dalam 10 tahun tidak boleh lagi ada anak yang pekerja terburuk termasuk yang dilacurkan waktu itu ya Bu ya. Tapi dulu anak melakukan pekerjaan terburuk itu urusannya perut. Urusannya tuh ekonomi Bu. Tapi anak sekarang, ini mohon maaf ya, ini tak bulan ini aja yang saya tangani ada 3. Semua, mohon maaf ya, umurnya ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah. 3-tiganya kebetulan ada 1 cowok, 2 cewek, muslim dan muslimah. Sekolahnya kebetulan semua sekolah agama Bu. Ada yang dari MTS, ada yang dari pondok ya Bu ya, dan ada yang di universitas. 3-tiganya dalam kasus pornografi. Jadi mereka lewat aplikasi di handphone, kemudian mereka itu sudah yang namanya pup itu dada ke atas dibuka, kemudian sampai bugil, sampai kemudian melakukan adegan seksual lewat handphone. Di sana cowoknya, di sini ceweknya, atau di sana ceweknya, di sini cowoknya. Dan parahnya Bu, tidak dapat apa-apa, bukan dibayar. Bukan ekonomi Bu. Itu yang lewat teknologi Bu ya. Kita ngomongnya, kan nggak terganggu dia. Kata siapa nggak terganggu Bu? Setelah mereka mengenal seksual, timbul nggak keinginannya? Keinginan melakukan realita
Timbul nggak Bu kira-kira? Timbul. Dan akhirnya diajak kopi darat, dengan gampangnya dia serahkan bahkan tanpa di. Kalaupun ada yang dibayar Bu, pelakunya SMA, mucikarinya SMA, temennya. Ini terjadi di kebetulan teman saya yang menemukan, kami kemarin kebetulan barusan saja talkshow Mbak, talkshow tentang bagaimana kesiapan perempuan pengaruh IKN gitu ya. Saya kebetulan bersama Ibu Hetiva, Wakil Ketua DPR RI bagian pendidikan, kebetulan saya moderatornya. Itu peserta tuh cerita ketemu di salah satu mall di Balikpapan. Bagaimana 3 orang cewek ribut membagi uang 30 juta. Dari habis ngelayani om-om. Dan ributnya kenapa? Karena mereka ribut mau berbagi untuk beli iPhone X enggak cukup Bu. Kan untuk perut ya Bu ya. Makanya mohon maaf bagi ibu-ibu yang ekonominya cukup, jangan juga gampang percaya anaknya bilang les, anaknya bilang bimbel, anaknya bilang jalan. Ibu harus lebih cerdas dari mereka. Karena aplikasi yang dipakai nggak ada, kalau buka handphone itu aplikasinya tidak terlihat Bu. Aplikasinya itu masih berbasis yang web, kemudian berbasis yang dia nggak muncul kalau nggak tahu. Bahkan pasien saya yang sedang saya tangani itu nama aplikasinya aja nggak tahu, bayangin Bu. Padahal dia dari SMP, SMA dan sekarang lagi kuliah, mau lulus jadi guru Bu. Dia nggak bisa lepas untuk melakukan video seksual dengan orang yang tidak dikenal. Bayangin, itu yang terjadi Bu. Karena apa? Karena ibunya sibuk cari duit. Bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya dikasih handphone, dikasih duit. Kalau sudah begini Bu, ingat masalah gadget, media sosial, dunia digital tidak pernah bisa hilang. Kalau misalnya anak ini udah bener ya Bu ya, udah dibenerin bener, kemudian sekian puluh tahun lagi berkeluarga, kemudian punya anak, tiba-tiba data digitalnya muncul, bisa dibayangkan bagaimana akan gangguan kepada mental ibu ini, ngeri ya. Makanya kenapa luar biasa saya hari ini bisa bertemu dengan bunda-bunda dengan materi ini. Saya sangat senang Mbak Nana ya. Belum kita bicara industri saya tinggalkan, saya bicara sistem sosial. Bu, dalam 1 bulan itu bisa 4-5 saya menangani korban kekerasan seksual. Dari usia 7 tahun, 11 tahun, 14 tahun. Bahkan ada yang lagi saya bingung juga ini umurnya 14 tahun, hamil 6 bulan enggak tahu, enggak ngerti kalau berhubungan seksual bisa hamil, karena bapaknya marah, si pacarnya dimasukkan penjara, anaknya enggak dinikahkan, sekarang udah melahirkan anak, anaknya dikasihkan orang, anaknya stres karena dipisah dari anaknya. Ini gimana Ustaz? Dilema yang serba bingung. Dia suruh ngasuh anaknya, ngurus diri dia aja belum bisa, anaknya dikasih orang lain, kita diajarkan tidak boleh memutus silaturahmi, gitu kan? Makanya saya bilang Bu, satu-satunya jalan hanyalah kita bagaimana menjadi seorang ibu yang mencegah ini terjadi. Karena kalau sudah terjadi Bu, kayak lingkaran setan. Dampaknya itu akan terus berdampak. Oke, anak ini ditutupi. Nggak tahu kalau dia anak dari, mohon maaf ya, di luar nikah. Yang boleh menjadi mazhabnya dia kan ibunya, ayahnya tidak boleh. Tapi pada saat kalau anaknya perempuan, pada saat dia menikah, harus tahu nggak Bu Ustadz? Harus tahu. Bagaimana setelah dia tahu, berdampak nggak nanti pada mentalnya? Berdampak lagi, jadi lingkaran setan. Makanya Bunda, saya itu sangat-sangat, kalau boleh ngomong sebenarnya 10 tahunan yang lalu, waktu awal-awal saya baru datang di Balikpapan, saya tuh sempat ngomong, kita para ibu ini harusnya pasang bendera hitam di atas rumah kita. Bukan karena nanti takut dikira ISIS ya, bukan. Kenapa saya ingin kita mengibarkan bendera hitam? Kita sudah darurat pola asuh. Sudah parah banget. Nah ditambah dengan pandemi, anak-anak 24 jam sama HP, ibunya juga kan ibu ini selama ini tenang, tadi kan senang ya Bu ya, anaknya di sekolah, apalagi sekolahnya pulang sore, ya kan. Giliran anaknya di rumah 24 jam,
Yang stres tuh emaknya. Sampai saya itu selama pandemi sering banget Bun, seminar online itu yang para ibu minta seminar, Bu gimana kami stres dengan anak-anak. Yang stres tuh ibunya bukan anaknya gitu kan. Yang lebih lucu lagi Ustazah, ibu-ibu stres karena anaknya di pondok. Itu minta materi ke saya, Bunda, kami ini semua stres, merasa lonely, merasa sedih gitu kan. Gak minta materi saya, yang ada mereka semua kena marah gitu ya. Jangan pernah beratin anak kita yang di pondok. Kalau tidak siap ibunya ya jangan pondokkan. Karena tangisan kita, kesedihan kita, kesusahan kita itu secara batin mengirim ketidaktenangan anak kita di pondok. Ya kalau nggak siap ya jangan gitu kan ya. Saya pernah ngasih materi parenting bersama, mungkin ada yang tahu Kiai Zen ya, yang di mana? Aduh kok sampai Hidayatullah. Nah, kebetulan beliau juga yai yang suka parenting. Jadi sama-sama pemateri gitu bareng, beliau dari agamanya, saya dari psikologinya. Ada peserta yang tanya, Pak Yai, kita itu masukin anak ke pondok usia berapa sih? Oke, saya mau tanya nih. Usia berapa anak tuh sebenarnya paling tepat masuk pondok? SMP. Anaknya banyak yang di pondok kan? Nah, kok jawabnya ragu-ragu? Berarti ibunya nggak siap waktu masukin anaknya. Dan yang saya sedih sebagai psikolog adalah orang tua masukin anak ke pondok itu sebagian besar karena anaknya bermasalah. Ini loh Bu Ustazah, yang sangat membuat sedih. Iya kan? Oke, bukan anaknya yang bermasalah emaknya. Karena kita tidak pernah boleh memaksakan kehendak apapun pada anak. Karena pemaksaan itu merusak otak anak ya. Jadi benar ya Bunya. Jadi saya katakan, apa jawaban Pak Yai tadi? Jawaban Pak Yai tadi bukan berapa umurnya, tapi sudah siapkah mental anak itu, perkembangan anak itu untuk hidup di pondok. Jadi ada yang usia yang kecil tapi dia mandiri di rumah, dia udah biasa urus badannya, dia udah biasa mandi sendiri, dia udah biasa atur, dan dia suka untuk masuk di pondok. Tapi biar usia SMP, biar usia SMA, kalau hari-hari mah gitu kan, hari-hari apapun masih semuanya minta diurus, nggak akan bisa Bu. Dampak sosialnya akan lebih besar. Dan realitanya banyak sekali kan kita lihat kejahatan yang dilakukan dari anak-anak yang latar belakangnya sekolahnya agama. Kenapa? Ilmu ya intelektual tidak akan pernah bermanfaat kalau tidak didasari spiritual. Tapi spiritual pada anak tidak akan pernah berdampak positif kalau mentalnya belum positif. Jadi jangan pernah paksakan agama sama anak dengan doktrin. Anak loh saya bilang ya, kalau secara neuroscience anak itu disebut otaknya belum siap itu di bawah 12 tahun ke bawah. Itu yang secara ilmu otak ya Bu ya. Kenapa? Karena yang waktu lahir bayi itu langsung mateng, itu otak tengah atau otak limbik atau otak emosinya. Jadi bayi jerot lahir Bu sudah punya perasaan. Ya, makanya sejak hamil pun kalau ibu perasaannya sedih, ibu banyak nelongso karena tinggalnya di PMI mewah. Tahu Bu, PMI mewah Bu? Pondok Mertua Indah Mepet Sawah. Tinggalnya di PMI, suaminya luar kota jarang pulang, mertuanya kebetulan lumayan gitu ya Bu ya. Ibunya hamilnya stres. Anaknya akan punya basic karakter juga yang tertekan seperti ibunya. Nah pada saat dia lahir, mental otak limbiknya itu sudah matang. Tapi neokortek tuh otak yang diselimut, otak tuh yang bagian luar, bagian selimut, bagian otak luar tuh namanya neokortek. Di depan PFC tempat berpikir. Nah di tempat berpikir ini Bu, ada kontrol diri, ada nilai luhur, ada pemecahan masalah, ada pengambilan keputusan. Tempatnya di bagian depan. Tapi ini aplikasi yang diberikan oleh Allah. Kayak kalau beli handphone kan ada aplikasi otomatis yang kita nggak usah install. Nah PFC itu seperti itu Bu, sudah terinstall. Tetapi PFC ini bibit
sama seperti IQ, EQ, dan SQ. SQ itu apa contohnya? Setiap manusia lahir, fitrah ilahiyahnya yang pertama adalah beriman sama Allah. Ya kan Bu ya? Ini manusia semua toh? Oh ya sudah, berarti berlaku gitu loh maksudnya. Ya kan? Bu, jangankan manusia, setan aja beriman gak sama Allah? Tapi kenapa banyak kita yang beriman sama setan? Ya kan Bu ya? Itu kan? Nah artinya Bu, anak itu, iman itu bibit. Apakah kira-kira kriminal-kriminal yang lagi tren sekarang, yang lagi sidang rame itu ya Bu ya, yang kriminal-kriminal di penjara atau lagi di sidang itu yang kebetulan agamanya Islam, itu waktu lahir pasti lupa bapaknya ngazanin ya Bu? Kira-kira diazanin nggak sama bapaknya Bu? Diazanin, tapi kenapa perilakunya begitu? Karena azan itu bibit. Belum menjadi potensi, belum menjadi kompetensi. Nah IQ, EQ, dan SQ ini untuk menjadi kompetensi yang disebut adversity question atau kecerdasan ketangguhan. Karena ibu sekolahkan anak, ibu didik di pondok, ibu ajarin ngaji, ibu ajarin semua hal. Tujuannya anak kita itu untuk menghadapi hidup, betul nggak? Iya kan? Biarpun gelarnya panjang, ke sekolahnya sekolah hebat, tapi menghadapi kesusahan hidup sedikit nggak bisa, kira-kira ini anak kita akan bermasalah nggak? Akan bermasalah. Nah ini yang perlu kita siapkan Bu. Inilah yang nanti kita akan belajar bagaimana menciptakan anak seperti itu. Nih, tadi saya sudah cerita ya. Inilah kondisi saat ini Bu, krisis. Ini cewek-cewek nggak tahu nih yang masih gadis-gadis gimana, krisis nggak? Cowok, ini ada bapak mas-mas dua. Mas, kalau mas-mas lihat kaca, habis mandi nih, biasanya nih, mudah-mudahan nggak salah saya. Biasanya mereka melihat kaca itu langsung merasa gagah gitu kan ya. Wah gini kan. Tapi saya kasih tahu, iya apa enggak sih? Iya, kalau cewek beda. Cewek itu kalau lihat kaca yang dilihat kurangnya. Iya Pak, iya sih? Kok hari ini gendutannya? Pipinya kok cabai. Mukanya udah mulus kok masih ada jerawatnya ya dikit, bener nggak? Itu ini bedanya laki dan perempuan. Nah itu nanti materinya beda lagi ya. Tapi kita sekarang krisis kepercayaan. Jadi anak-anak kita generasi instan yang gampang banget putus asa, yang gampang banget akhirnya mengambil jalan pintas. Nih sudah kadang-kadang handphone anak lebih canggih dari handphone orang tuanya ya. Belum ini pertengkaran orang tua. Di pasien saya paling banyak Bu. Anaknya jadi bermasalah karena bapak ibunya bertengkar, nggak nyadar kalau pertengkarannya itu mengganggu anaknya. Belum bullying. Nah Bun, ini juga PR kita ya. Di pondok pun tidak lepas dari bullying. Ini luar biasa, saya sedih. Bahkan saya sedih di dunia pendidikan, level PAUD Bu sudah bullying. Kenapa? Karena contoh yang dilihatnya di televisi, YouTube terutama. Bentar, ya sekarang saya mau tanya dulu. Bagaimana kalau satu kapal dua nakoda? Suami A, ibu B. Iya kan? Bapak bilang boleh, ibu bilang tidak boleh. Ya kan Bu? Kalau itu pasti suami istrinya punya satu komitmen, punya satu kesepakatan. Ibu mau protes, pasti ada yang tidak berbeda. Pasti ada yang berbeda. Bahwa dalam berumah tangga Bu, dua tuh harus jadi satu. Kunci berumah tangga itu satu. Komunikasi. Kita dua makhluk yang berbeda, enggak mungkin sama. Ya, pasti ada kelebihan kita yang dari zaman dulu emang aku begini, nggak bisa kamu rubah-rubah, bener nggak? Loh, Pak suamiku tuh loh Bu, kalau aja dia lebih, wah ya kan, suaminya bilang, coba istriku tuh nggak begitu, nggak cerewetnya begitu. Lo dari dulu sebelum menikah udah tahu kalau dia cerewetnya begitu, bener nggak ya kan Bu? Tapi dalam pola asuh di rumah harus satu. Harus sepakat. Boleh gak bapak dan ibu gak sepakat? Boleh, tapi tidak di depan anak. Jadi kalau ibu punya komitmen A ke anak misalnya ngomong, bapak ini gak setuju sebenarnya, maka bapak gak pernah boleh tidak mendukung ibu di depan anak. Begitu juga kebalikannya, gak pernah boleh ibu tidak mendukung. Ayah nih kan mesti deh ayah ini, gak boleh. Boleh berbeda pendapat tapi di dalam kamar, tanpa didengar anak. Karena saya percaya penyelesaian di dalam kamar biasanya berakhir dengan menyenangkan, gitu kan Bu ya? Kenapa Bu? Disinilah Bu butuhnya kesehatan mental.
Karena berkomunikasi bukan didasari oleh kepintaran interpersonal, bukan. Orang yang pintar bicara belum tentu efektif. Orang yang tidak pintar bicara belum tentu tidak efektif. Ini kalau kita bicara komunikasi keluarga. Kalau saya suka pakai, saya itu kan suka pakai lambang gitu ya Bu ya. Kalau diam itu emas. Pernah dengar ya? Peribahasa, diam itu emas, berbicara itu perak. Yang berlian Bu, yang tahu kapan saatnya diam dan tahu kapan saatnya bicara. Laki-laki, ini ada 2 laki-laki ini beruntung. Laki-laki tidak suka banyak bicara. Normalnya ya Bu ya, secara umum laki-laki itu enggak suka banyak bicara. Karena persediaan katanya memang 5 kali lebih sedikit daripada kita. Gitu loh Bu, kalau dia punya 5.000 kata, kita punya 25.000 kata. Gitu ya. Dan kalau dia sudah bicara, selesai. Sementara perempuan punya persediaan kata yang sangat banyak, kalau enggak keluar sakit kepalanya. Makanya suami yang harus ngerti. Kalau istrinya lagi begini-begini, jangan dijawabin, biarin aja. Nanti berhenti sendiri kalau sudah capek. Kalau dijawab, tambah nemen, benar? Nah artinya ini kan bukan menyalahkan ibu yang suka ngomel. Suamilah yang harus ngerti, oh istriku lagi butuh ngomel. Gitu aja, oh nggak rugi kok Pak. Nah istri juga begitu, kalau ada masalah suami itu, laki-laki itu, kalau sudah selesai ya selesai. Lah perempuan ini selesai itu sekarang. Besok ayo sih kemarin itu kenapa sih ayo begitu. Masalah udah selesai, masih diomongin lagi gitu kan ya. Ini salah satu benar Bunda, bahwa kita ini dalam rumah tangga punya 2 pribadi yang berbeda. Tapi kan kita punya satu guidance. Ya, kita kan punya satu guidance. Apa guidance kita Bu? Guidance kita dalam hidup ini apa? Termasuk dalam berumah tangga. Oh, apa sih guidance itu apa sih bahasa Indonesianya? Panduan. Panduan kita di dalam hidup ini apa? Al-Quran dan Sunnah kan cuma itu. Kalau semuanya sepakat, sepakatnya berpalingnya ke situ, maka nih yang belum nikah, sebelum nikah tentukan konsep rumah tangga. Mengapa rumah tangga kita banyak masalah? Karena rumah tangganya nggak punya konsep. Sudah berumah tangga sekian tahun, nggak punya sama-sama satu konsep. Kita ini mau jadikan rumah tangga seperti apa? Anak kita nanti itu harus yang bagaimana? Mau tinggalnya di PMI terus apa mau punya rumah sendiri? Loh ini Bu, ini yang dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa kalau ibu-ibu baca emotional spiritual question ya, salah satu materinya menyampaikan bahwa tulis ulang naskah hidupmu. Jadi kalau kita masih bermasalah, tulis ulang naskah hidup kita. Artinya kita sharing ya. Kita ini udah nikah 10 tahun ya. Sama-sama nih. Menurut ayah kita udah nyampe mana sih? Oke, sebagai ayah pribadi, nih ibu-ibunya langsung. Sebagai saya pribadi sampai hari ini, lipstick aja saya nggak sempet beli. Wes. Apalagi mau skincare gitu ya Bu ya. Boro-boro pakai skincare kena asap kompor flek lagi. Ya kan? Nah, itu kita bicarain, kita ini nyampe mana? Dari ekonomi, dari semua bidang Bu. Biasanya kalau saya paling sederhana itu Bu, dari berpikir, merasa, ekonomi, moral, fisik, kesehatan, dan finansial harus diomongin. Kita sampai mana? Kalau nggak salah saya nih Bu Ustadz benerin kalau salah, seorang Fatimah Az-Zahra saja Bu, anak orang mampu awalnya. Pada saat dia berumah tangga, kerja keras nggak Bun? Bekerja sangat keras untuk menghidupi rumah tangganya. Tapi apa dia mengeluh? Enggak. Kita ini, semua 24 jam. Tapi ngeluh enggak? Aku nggak jawab, ya dijawab deh. Benar nggak? Kenapa mengeluh? Berarti belum ikhlas menerima tugas itu Bu. Itu loh. Nah proses itulah yang di dalam kesehatan mental yang perlu kita. Gimana caranya? Kalau ditanya Bu, ibu-ibu ini kalau sudah pagi ngurus anak, semua ini belum selesai, ini belum selesai. Tuh kalau ditaruh telur mentah setengah matang di atas kepalanya, bener nggak Bu? Saking di sininya berasap gitu kan, saking panasnya gitu ya Bun ya. Lalu bagaimana Bunda untuk menjawab itu?
Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu ini ya. Ini karena ini data baru yang saya dapetin. Ini saya ngambil datanya Bu Etiva dari Badan Pusat Statistik Nasional. Ternyata Bu, nih lihat. Di Kaltim itu perempuannya 47,9%. Ya, jumlahnya banyak. Nah, ini lagi Bu yang ngeri Bu. Ya, sedangkan anak-anak 26,35%. 47 tambah 26 berapa? 35, hampir 80% lebih. Bu, bangsa negara apa di Kaltim ini penentunya ada di perempuan dan anak, bener nggak? 80% lebih. Kalau ini nggak benar-benar kita benahi Bu, hancur lebur benar-benar Bu negeri ini Bu. Ini PR kita yang sangat berat. Ini saya ngomong data dan terbukti Bu, ternyata balik Kaltim ini masih masuk sorotan kekerasan yang termasuk tinggi di Indonesia. Saya kebetulan juga aktivis di situ ya Bu ya. Setiap Kemen PPA turun di Kaltim, terutama Samarinda, Bontang dan Balikpapan, kasus kita masih sangat tinggi Bu. Nih, dan parahnya rata-rata korbannya perempuan dan anak gitu Bu. Lah kalau anak itu sudah bermasalah, nanti dia jadi ibu. Bermasalah juga nggak kira-kira? Bermasalah. Dia sendiri nggak bisa ngatasi emosinya. Capek sedikit mau banting-banting. Terus punya anak, anaknya yang dibanting. Ya kan? Marah sedikit, mohon maaf ya Bu, teriak-teriak, ngomongnya kasar gitu. Terus kalau ibunya seperti itu kira-kira anaknya ngomongnya sama gitu ya Bun ya. Ini Bu, dan kekerasan, kasus kekerasan mayoritas terjadi di rumah tangga. Gak usah ngomong yang miskin. Yang anggota DPR RI artis kaya raya juga terjadi KDRT gitu kan Bu. Apalagi yang miskin. Dan sedihnya Bu, saya dapat data terbaru itu ya, cuma saya nggak tayangin. Perempuan di Indonesia ini terbanyak kalau ditinggal cerai, apakah meninggal, pokoknya jadi single factor, itu rata-rata kondisi ekonominya lemah. Ini loh Bu. Ini juga PR kita ya. Artinya apa nih yang harus kita lakukan? Kenapa Bu? Tadi saya bilang, buka yayasan sosial nggak punya penghasilan ya juga susah. Kita perempuan kalau kita nggak punya sesuatu Bu, tiba-tiba ditinggal mati suami. Pada saat perempuan tuh nggak punya kapasitas diri, nggak punya juga harta. Akhirnya apa? Iman nggak ada pula, sudah. Jadilah segala macam masalah sosial. Lah kalau emaknya ini bermasalah, anaknya bermasalah juga nggak? Bermasalah. Wah. Ini datanya Bu ya. Nih, di ranah domestik perempuan lebih banyak terlibat pengasuhan dibandingkan pria karena kultur. Padahal boleh tanya sama Ibu Ustazah kita, apakah di Al-Quran mengatakan yang ngasuh anak itu wajib ibunya? Iya kan? Tapi kenapa kalau acara parenting bapaknya jarang datang? Ini kultur ini yang harus kita rubah Bu. Kalau saya ngajar di sekolah ataupun di organisasi, judulnya parenting, bapaknya nggak hadir, mesti tak marahin dulu Bu. Saya bilang sekolah lain kali harus diundang, harus wajib hadir. Lu wajib, nggak ada alasan kerja kan, tanggalnya udah direncanain. Siapin kalau kamu memang peduli Bu, bapak dan ibu hadir di sekolah, ibu tahu anaknya tuh bangga. Bayangin anak, iya mamaku, iya papaku, terus adanya, mama papamu mana? Kira-kira anak-anak kita merasa rendah diri nggak? Dipikirin nggak itu? Nah itu loh Bu yang harus dipikir. Sederhana ya, kemudian parenting itu berat bukan terkait kesetaraan peran. Enggak, tetap peran terbesarnya ibu, 80% itu ada di ibu. Tapi tumbuh kembang anak itu perlu sosok ayah gitu ya Bu ya. Nah akhirnya perempuan-perempuan yang single factor atau suaminya nyun sewu, pokoknya itu urusanmu. Anaknya nggak bener ngamuk ke istrinya, giliran diminta bantuin nggak mau tahu. Nah, itu di Afrika Bu, bukan di sini Bu, tempat lain. Yang saya ceritakan ini di tempat lain ya Bu ya. Itu akhirnya ibu-ibu inilah yang kena depresi, cemas ya Bu ya, akhirnya gampang marah yang nanti menjadi gangguan mental. Ini juga nih, kalau di keluarga ada yang cacat, lanjut usia, sakit parah, kayaknya itu yang wajib ngasuh itu, yang wajib ngurus tuh perempuan. Padahal kan tidak, itu sama ininya, apa kewajibannya. Nih, ini yang tadi saya bilang Bu, perempuan itu cenderung dalam kemiskinkan kalau dia ditinggal suami. Itu sebagian besar gitu ya Bu. Terus kasus kekerasan juga tadi sudah saya sampaikan. Nah yang parah itu Bu, sekali perempuan siapapun ya kena
trauma, maka dia rentan menjadi PTSD. PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder. Jadi trauma itu bahayanya bukan saat kejadian. Kalau fisik, orang jatuh pecah kepala, orang jatuh patah kaki. Itu trauma fisik. Bahayanya langsung saat itu diobati, benar? Selesai, sehat kakinya, sehat kepalanya, selesai. Dalam psikologi nggak bisa seperti itu, Bu. Trauma itu bahayanya posnya, sesudahnya. Saat ini dilakukan, saat ini terjadi, ditenangkan, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau ada keluarga kita yang berulang, meninggal, lagi rame, kayaknya kuat-kuat gitu ya Bu ya. Tabah, ikhlas, sekali sudah sendirian, anaknya pulang semua, keluarganya sendirian, si ibunya down nggak? Itu namanya PTSD, itu yang harus kita tangani ya Bu ya. Nah, saya ingin bicara tadi itu cuma pengantar semua Bu. Belum materinya, materinya cuma sedikit gitu ya. Life isn't about waiting for the storm to pass. Artinya hidup ini bukan menunggu badai berlalu. Karena badai nggak pernah berlalu. Makanya saya tanya siapa yang hidupnya itu sehari itu udah ada masalah. Pasti ada masalah. Mama udah masak enak, anaknya 2. Pulang sekolah yang satu suka, yang satu enggak. Mama kok masaknya ini aja, adik kan enggak suka yang ini. Udah masalah, ya kan? Sudah masakin enak, suami nunggu suami kerja, sudah pakai baju yang harum, daster bau minyak tanah udah diganti. Udah ada bau minyak tanah sekarang ya, bau gas gitu ya. Udah diganti, suami pulangnya telat. Ditelepon enggak diangkat, di WA enggak dibales. Kira-kira ini mau timbul masalah enggak ya? Ya kan Bunda ya? Jadi enggak mungkin kita menghindar dari badai. Tapi it's about learning to dance in the rain. Artinya apa Bu? Ayo kita belajar menari di dalam badai. Artinya apa? Apapun yang kita hadapi, enggak mungkin. Saya tadi masih dengar ya, dapat materinya dari Bunda ya. Semua itu Tuhan kasih, enggak mungkin salah porsinya. Enggak mungkin keliru karena saya percaya Tuhan enggak akan pernah galau kayak kita. Jadi nggak mungkin dia salah gitu kan ya Bu ya. Artinya apa? Kita nggak bisa menghindarkan badai Bu pada anak kita apalagi diri kita. Tapi kita bisa belajar. Kalau hujannya begini aja aku lari-lari sedikit tetap pakai jilbab nggak apa-apa kepalaku. Tapi kalau hujannya deras harus pakai payung, jilbabku nggak cukup nutupi gitu kan ya Bu ya. Nah itu yang harus kita lakukan yaitu beradaptasi. Jadi kata kuncinya. Nah ini menjawab pertanyaannya semua. Apa kata kuncinya bagaimana kita tahu nih warning nih diri kita sudah butuh bantuan. Oh warning ini aku cukup untuk mengatasi sendiri. Warning kata pertamanya knowing yourself. Oke, jadi kita langsung ujian. Oke, pertanyaannya 1. Siapa saya? Jika pertanyaan itu Bunda ajukan pada diri sendiri, Mbak, tolong timer 2 menit. Dalam waktu 2 menit beri saya paling sedikit 20 jawaban. Yang katakan, cepetan, kasih kue, jatah 2 jatah kuenya. Oke, yang ganti yang ini. Mana mic-nya ya? Sama kuningnya tapi beda orangnya. Biar adil ya Bun ya. Ya Bun, ayo 20 jawaban. Maksudnya 20 jawaban? Ya jawabannya 20. Saya hitung 1. Ayo, siapa saya? Ibu tanya pada dirinya. Saya seorang istri. Oke, terus. Saya seorang ibu. Oke. Saya seorang bidan. Oh bidan. Oke, terus. Saya seorang teman. Oke. Saya seorang sahabat. Terus. Saya juga seorang musuh. Terus. Baru 8. Ya. 12 lagi. Saya seorang keluarga. Oke. Saya seorang tetangga. Oke. 10. Apa lagi ya? Saya seorang ipar. Oke. Kasih tahu waktunya. Saya seorang mertua. Apa lagi? Masih kurang 7 ya? Baru 13. 14. Saya seorang saudara. Saya seorang adik. Saya seorang kakak. Berapa lagi ya Bu? Masih 4 lagi. Ada yang mau bantu? Ibunya mau bantuin? Ya, saya seorang anak. 15. Saya seorang menantu. 2 2 lagi ya. 2 lagi.
Saya seorang wanita. Jelas ya Bu ya? Ya. Soalnya sekarang banyak yang nggak jelas, jadi saya perlu tanya Bu. Oh ya, saya seorang diri saya sendiri. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Nanti jatah kuenya kasihkan ya. Ibu mau bantu jawab? 20 jawaban juga? Hah? Oh, tambahan. Tapi kan beda Bu, ibu jawabnya 20. Time 2 menit. 20. Gak apa-apa, nyontek juga gak apa-apa, boleh. Baik, mungkin lebih yang 10-nya mungkin udah sebagian sebagai anak, sebagai istri, sebagai Oke, sama. sama. Yang bedanya? Yang bedanya mungkin ya saya seorang pemarah. Oke. Saya seorang menjengkelkan mungkin bagi anak saya. Oke. Saya seorang yang luar biasa. Luar Saya biasa apanya, Bu? Luar biasa. Saya seorang yang sabar. Oh, luar biasa sabar maksudnya. Oke. Itu harapan saya. Saya seorang yang kuat Kuat apa, Bu? menghadapi Kuat tidur, kuat Ya, makan. kuat, saya kuat makan. Nah, itu harus jelas. Kalau dengan saya itu harus jelas. Soalnya kalau nggak jelas nanti terjemahnya banyak. Saya kuat tidur juga mungkin Nah, ya. kuat makan, kuat tidur, terus? Dan kuat menghadapi ujian-ujian, beberapa ujian lah ya. Oke. Ujian matematika, bahasa Indonesia. Saya seorang guru inklusi. Oke. Saya selalu belajar memahami anak-anak setiap harinya. Berapa sudah, Bu? Oke, Cukup. Sudah berarti jatahnya 2 ya? Ya. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya kepada semua. Sudah, Bu? Sudah. Nanti habis waktunya, Bu. Pertanyaannya adalah, kalau jawaban dari Ibu yang berupa 20, saya adalah sebutan-sebutan anak, manusia, makhluk Allah, perempuan, ibu dan sebagainya, itu saya sebut jawaban A. Jawaban kategori A. Sedangkan jawaban yang saya kuat makan, saya yang sabar, saya yang sifat-sifat tadi, saya sebut jawaban B. Sekarang jujur kacang hijau. Jujur kacang hijau. Kalau pertanyaan itu ibu jawab sendiri, kira-kira jawabannya banyak A atau banyak kategori B? Benar. Benar. Pada saat langsung ditanya, ibu ini siapa? Kira-kira ibu langsung bilang, saya ini orang yang sabar. Pasti yang cenderung muncul adalah jawaban A. Inilah yang mengakibatkan kita jadi kurang mengenal diri kita dengan baik. Karena semua kategori A adalah bagian di luar diri kita yang orang lain tahu, yang biasanya orang kenal. Tapi itu kalau dalam potensi yang tadi saya sebut, itu masuk kategori IQ. Kita terbiasa menggunakan berpikir. Saya kasih contoh. Dengerin ya, Bu. Ibu diberi dokter 3 pil. 3 biji pil. Yang harus ibu minum setiap setengah jam sekali. Saya tanya, 3 pil, berapa menit atau berapa jam waktu yang ibu butuhkan untuk menghabiskan 3 pil? Cepat. Lamanya ngitung itu aja. 1 jam, 1,5 jam, 30 menit. Setiap setengah jam harus diminum 1. Kalau 3 pil berapa jam atau berapa menit? Tuh, sebagian besar jawabnya, yang sebagian besar jawabnya 1,5 jam, yang jawab 1 jam cuma sedikit, yang benar 1 jam. Ibu minum 1, setengah jam lagi minum, setengah jam lagi minum, habis kan 3 pil? Tapi kenapa banyak jawabnya 1,5? Itulah yang disebut IQ. Berpikirnya kebiasaan. Oh 3 kali 30 menit atau 1,5 gitu ya. Itulah yang membuat kita, Bu, kurang mengenal diri kita. Ini contoh. Sekarang saya kasih contoh yang kedua. Ibu masuk ke ruangan yang sangat gelap. Ya, gak kelihatan apa-apa. Di sana disediakan ada sebatang obor. Tahu obor ya? Ada lampu strongkeng, tahu lampu strongkeng ya? Ada lampu pentromak, ada lampu minyak tanah, ada obor tadi ya, ada lilin. Ya, dan ada kayu bakar serta sekotak korek api. Mana yang ibu pilih untuk dinyalakan pertama kali? Lilin, ya, kayu bakar. Cobalah. Itulah
itulah ibu-ibu ini karena terlalu terbawa perasaan. Mau lilin kek, mau kayu bakar kek, mau petromak yang dinyalain pertama apa Pak? Kenapa? Ya kan? Ini Bu, ini saya tuh hanya ingin kasih contoh. Kita tidak biasa berpikir kritis dan kreatif. Kita ini kadung hasil pola didik dan pola asuh seragam. Saya tanya, ibu-ibu, kalau kita disuruh menggambar bebas pemandangan, saya kasih kertas dan pensil warna, gambar apa yang akan muncul? Benar gak Bu? Ya ini produk-produk paketan itu ya begini nih hasilnya. Padahal salah satu dari profil pemuda, profil pelajar Pancasila yang terbaru ya Bu ya, itu salah satunya adalah jangan pengen anak pinter, tapi bisa berpikir kritis. Bu, ibu nggak usah ajarin anak sudah pinter, nggak percaya anak 2-3 tahun kasih HP, nggak usah ajarin, lebih pinter dia dari ibu pakai HP-nya, bener nggak? Iya kan, tapi untuk jadi benar makainya, nah itu harus belajar. Paham ya? Saya kasih contoh bukan mau kasih yang jelek enggak, tapi supaya lebih paham ya. Bagaimana knowing yourself, mengenal diri itu Bu. Mengenal diri itu adalah langkah pertama. Tadi ibu mengatakan saya adalah seorang ibu. Itu baru jawaban IQ. Jawaban EQ-nya kan harus 3 kan, IQ, EQ, SQ baru jadi adversity question. IQ-nya saya adalah ibu, EQ-nya ibu yang seperti apa ibu di mata anak ibu? Saya ibu yang baik Bu, saya ibu yang sabar. Giliran saya tanya sama anak, ibu gimana? Ibu kayak tip rusak Bu katanya. Anak-anak tuh kalau saya tanya ibu dia jawabnya kayak tip rusak. Pokoknya ibu kalau sudah ngomong gak ada berhentinya gitu kan ya. Itu baru EQ. Kalau tanya SQ, ibu seperti apa ya kira-kira kita di mata Allah? Paham Bu? Jadi knowing yourself tadi yang ibu tanya Bu bagaimana? Maka ibu harus kenali diri dulu. Ya harus ngaku kalau iya saya ini sabar pada titik ini. Tapi kalau saya sudah menyentuh hal yang begini, itu sensitif buat saya biasanya nggak bisa mengatasi itu. Nah, titik itulah Bu yang harus dimiliki oleh setiap kita agar kita bisa mengontrol. Kontrolnya pakai R, dengerin ya, mengontrol diri. Dengerin ya, baru bisa. Kenapa? Kalau enggak Bu, contoh. Ibu pernah nggak ingat-ingat? Di sini ada yang pemarah nggak? Ada yang pemarah nggak yang gampang emosian? Sekarang saya tanya, Bu, pada saat sebelum emosi itu timbul dalam bentuk, ibu kalau emosi marah apa sih yang dilakuin? Mulutnya, tangannya, kakinya atau apa? Mulutnya banyakan, oke. Sebelum marahnya itu ngomel, saya tanya, sebelum itu terjadi, fisik ibu tuh ada rasa nggak? Ada, pasti rasanya jantung lebih cepat, darah kayak naik ke kepala, tangan ngepal-ngepal, bener nggak Bu? Kalau saja ibu tahu bahwa kalau saya sudah begini, ini udah tanda-tanda nih biasanya habis ini aku nggak bisa nahan diri. Kenapa ibu tidak langsung ambil air wudhu, ambil air minum air putih, sholat sholat sunnah, istighfar yang banyak? Kenapa nggak? Nggak perlu pergi ke psikolog, bener nggak Bu? Bener nggak Bu? Jadi titiknya tuh di kita, bukan orang lain dulu. Kenapa? Walaupun kita suami istri mesti berkomunikasi, tapi masing-masing punya karakter diri. Nah masing-masing ini mesti knowing yourself dulu. Kayak saya nih, mohon maaf, suami saya umurnya udah 63 tahun ini Bu. Pokoknya sejak pensiun senjatanya itu satu. Kalau misalnya, loh papa kok itu belum? Lupa ya mah. Wis swing lali wani mati katanya Bu. Pokoknya kalau dia sudah bilang lupa, selesai deh semua, saya nggak bisa bilang apa-apa. Loh iya kan, kalau dulu Bu maunya marah, papa ini lo sudah dibilangin. Kalau sekarangnya mau diapain? Udah usianya dia lupa. Enggak lagi kita jadi marah, bener nggak Bunda? Bunda punya ibu pasti kan? Punya ibunda kita ya, mama kita. Saya tanya, apakah mama kita tuh selalu nyenengin kita? Kadang-kadang omongannya nyelkin nggak Bu? Kadang-kadang ngomonginnya nyakitin hati nggak? Jujur? Iya. Apa terus ibu marah-marah? Kenapa nggak marah? Padahal nyakitin hati. Kenapa? Karena ada SQ di situ. Iya kan? Itu mamaku mau gimana pun,
Walaupun kadang kita tuh menangis untuk memenuhi kebutuhannya dia, tapi karena saya sadar bahwa memenuhi kebutuhan orang tua ini kewajiban saya, toh saya jadi begini karena mama saya. Enteng melakukannya, Bu. Tapi kalau enggak, mamanya minta duit misalnya ngasih, tapi ngomelnya iya. Ya kan, Bu? Ngasih tapi gitu kan? Paham ya? Menjawab ya Bunda ya? Bukan suami, bukan siapa-siapa, tapi siapa kata kuncinya mengelola diri kita? Diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakiti ibu kalau ibu nggak izinkan. Kalau sudah ikut majelis taklim begini, si ono rasan-rasan nggak ya? Kalau di sini nggak ada ya Bu ya? Di Afrika ya Bu Ustaz saya. Sekarang saya ini contohin, bukan di majelis taklim ini, majelis taklim lain. Saya contohnya di mana lain? Ada yang datang tuh Bu, anggotanya masih agak baru gitu. Datang sekali, 2 kali mulai. Dia tuh kalau tiap datang jilbabnya mesti ganti. Padahal suaminya sama suamiku gajinya podo-podo ya. Misalnya ya, itu kan biasa seperti itu. Saya tanya Bu, kalau ada seseorang yang ngerasani kita, ngomong jelek tentang kita, menghina kita, ngolok-ngolok kita, pokoknya ngatain yang gak bener lah tentang kita. Saya tanya, kapan dia berhasil? Orang itu kan mau nyakiti kita nih dengan ngomong jelek tentang kita. Kita udah bagus aja masih ada kurangnya, bener gak? Dia ngomong yang jelek tentang kita, dia nyampein menghina kita lah, gampang lah. Kapan dia berhasil menghina kita? Pada saat kita terhina, bener gak? Jadi sebenarnya yang bisa membuat kita terhina, orang yang menghina kita apa kita? Mau dia menghina sampai jungkir balik Bu, sampai mulutnya berbusa, sampai dia capek. Kalau ibu tetap happy, malah kirim Al-Fatihah, kasihannya ya dia ngomong begitu karena dia nggak ngerti. Kasihannya ya dia masih punya banyak penyakit hati. Kasihannya dia tuh kan dia tuh orang nggak penting, kasihan. Kasihannya kita kirim Al-Fatihah ke dia. Semakin kita happy, tidak terganggu oleh hinaannya, yang semakin punya masalah kita apa dia? Tapi kenapa ibu suka ngeladenin kalau ada orang yang seperti itu? Ya kan? Ayo, knowing yourself yang kedua. Tadi kan fisik ya, yang IQ ya. Sekarang tanya. Tapi enggak usah dijawab. Jawabannya nanti di rumah ditulis di kertas, dibaca sendiri untuk introspeksi. Nanti di rumah ambil kertas folio, kertas yang besar. Ambil bolpen, duduk sendiri, jangan ada bapak. Tulis. Hah? Oh terekam, bukan, jawabannya kan enggak terekam, jawabannya kan enggak. Apa yang mengisi hati ibu sampai hari ini? Apakah semua cinta? Apakah ada marah? Ada sedih sebenarnya? Sakit hati aku sama si dia itu sakingnya aku tahan-tahan gitu ya. Sebenarnya kesel aku sama suamiku. Jujur kacang hijau berani nulisin? Berani ya? Nggak ada yang baca, nggak ada yang boleh baca. Suami pun juga nggak boleh baca. Saya cuma ingin membuktikan bahwa di hati kita, minimal 50 ya nulisnya, minimal 50. Pokoknya dari ibu hidup sampai hari ini. Ya, sekarang saya pengen buktiin kalau itu nanti sudah tertulis, kira-kira banyak perasaan-perasaan positif atau banyak perasaan negatif yang masih kita simpen di hati kita nih loh Bu. Kalau masih banyak negatif, orang yang nyakiti kita entah udah tahun kapan, saya sakit hati aja sampai sekarang, percayalah Bu, maka stres, depresi, cemas, kesel, kalau ustazah itu nyebutnya penyakit hati pasti banyak di kita. Tapi kalau kita Bu, memakai segala sesuatu itu sebenarnya bukan urusan kita sama orang lain. Sebenarnya urusan kita tuh sama Tuhan. Apapun itu adalah antara aku dan Tuhan. Kalau aku baik sama kamu, ya, aku berbuat baik nih sama seseorang gitu ya, maka aku ini urusanku sama Tuhan karena aku ingin Tuhan sayang sama saya. Tuhan ridho dengan yang saya lakukan. Lah kalau orang yang saya baiki jahat sama saya, kenapa saya harus marah? Urusannya dia sama Tuhan. Lah kalau ibu marah, amalannya hilang. Ya kan Bu ya? Kita sudah dibaikin kok kayak gitu. Wah, bener gak Bu Ustazah? Amalan hilang, emosi negatif nambah. Paham habis ini? Jadi caranya yang nomor 2 adalah, tadi kenali diri, yang caranya nomor 2, korek lebih dalam emosi negatif. Apa yang masih kita simpan. Lalu emosi negatif itu clearkan.
Nah bagaimana clearkannya? Kalau dalam agama, Bu Ustazah lebih pintar, malu aku nanti ya. Kalau nggak salah kan, bertobat, minta ampun, banyak istighfar gitu, dan tidak mengulangi gitu ya Bu Ustazah. Itu dalam sisi agama. Kalau dalam sisi saya psikologi adalah akui. Akui pada diri sendiri aja. Kemudian akui pada Allah, rubah perilaku. Insya Allah Bu, nanti Bu, Ibu nggak usah belajar ilmu sabar, nggak usah belajar ilmu ikhlas. Karena nyun sewu, kalau kita ngomong ikhlas, kalau kita ngomong sabar Bu, terkadang kita tuh belum sabar. Karena kita kurang sabar apa lo aku, ya berarti belum sabar gitu ya. Kita nggak usah belajar itu, tapi kalau ibu otaknya adalah antara aku dan Tuhan, apapun tuh urusannya, tadi katanya Bu Ustazah, bahkan kalau ridhonya Allah itu di neraka, walaupun nggak mungkin, aku akan masuk ke situ. Kalau saya tadi nyemaknya begitu, benar ya Bu ya? Bayangin Bu, artinya kalau memang kita ini semata-mata mencari ridho Allah Bu, ya. Maka apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu berikan pada orang lain, gak usah diurus responnya orang. Kita ini repot karena ngurus respon orang, benar gak Bu? Karena membantu pengen orangnya baik. Berarti kan tujuan bantunya bukan ridha Allah, tujuan bantunya dipuji-puji gitu kan Bu ya. Pada saat pujian gak didapat, marah. Nah itu Bu kata kuncinya, sehingga nah teorinya cuma ini. Teorinya cuma ini Bu, menurut WHO ya, menurut teori, karena kalau ini kan nggak boleh ngarang dewe saya ya. Kondisi sejahtera di mana individu mampu menyadari kemampuan yang dimilikinya. Jadi perempuan yang mentalnya sehat adalah perempuan yang knowing yourself, yang tahu diri. Saya ini seorang istri, tapi saya juga seorang anak. Saya juga seorang ibu. Nah pahami, sebagai anak tugas kewajiban saya apa, sebagai ibu. Itulah makanya berat jadi perempuan. Kalau laki-laki kan, saya laki-laki tugasnya adalah memenuhi kebutuhan, benar gak Bu? Ya kan, jadi yang sebenarnya kalau rumah tangga itu susah secara harta, maka yang harusnya stres mikirin itu suami, bukan kita gitu loh Bu. Kalaupun kita terpaksa bekerja, diskusinya ini kudu apa? Saya ini lama di Jawa ya Bu ya, jadi ngomongnya itu agak Jawa apa? Harus diskusi banyak gitu Bu. Makanya saya bilang kalau siap menjadi wanita karir, siap nggak punya banyak alasan. Ya Bu, karena kita pasti akan capek. Yuk, dari materi Knowing Yourself, dapat nggak nomor 1? Sudah mulai, iya. Saya ini, aku ini ngomong sabar tapi masih ada juga ngomelnya, gitu ya Bu ya. Yang kedua, yang disebut sehat mental adalah, nih, mampu mengatasi tekanan stres hari-hari. Loh Bu, kok hari-hari? Ya karena tiap hari pasti ada stresor di kita. Nggak mungkin nggak ada Bu. Ibu udah plan sebaik mungkin, gitu kan? Oh aku plan besok pagi biar pagi-pagi anak-anak makan nggak telat, masak nasinya malam. Ternyata lupa nyolok, lupa nyeklek itu. Pernah terjadi nggak? Iya itu, stresor itu nggak bisa kita hindarkan. Nah bagaimana kita menghadapi stres Bu? Hanya satu. Stres itu kalau dalam psikologi Bu ada namanya eustress, ada namanya distress. Kalau eustress adalah stres yang mampu kita hadapi dan itu meningkatkan kemampuan kita. Bayangin nih saya tanya, Ibu kalau tidak ditekan untuk tetap punya badan yang sehat, pastilah makan seenaknya, ndak olahraga, bener gak Bu? Gara-gara ada itulah, stop makan. Udah malam, udah usah makan, gitu kan ya Bu? Ayo olahraga. Tapi kalau di stres Bu, stres yang sudah berlebihan. Nah kalau stres itu sudah di luar kemampuan kita, maka kita perlu mencari tempat untuk sharing. Nah sharingnya itu sesuai dengan keprofesionalan ya Bu ya. Yang ketiga, nah Bu ternyata menjadi orang yang mentalnya sehat, nggak bisa mager. Tau mager Bu? Males gerak, karena kalau mager otaknya juga nggak gerak. Harus bekerja atau produktif. Jadi bunda yang tadi bilang 24 jam bekerja di rumah. Makanya otak perempuan itu sebenarnya lebih terasah. Kalau saja 24 jam bekerja itu mikir. Tapi kebanyakan ibu-ibu ini bekerjanya sudah nggak pakai pikiran. Bener nggak? Bikin nasi goreng enak, anaknya tanya, mama resepnya apa? Aduh pakai bawang merah seberapa? Secukupnya.
Garamnya berapa mah? Secukupnya gitu kan. Giliran orang lain bikin, lain rasanya karena secukupnya itu bingung. Paham nggak Bu? Ibu sudah terbiasa masak cemplang-cemplung, nggak dipikir kan itu berapa gram. Ayo Bu, mulai sekarang belajar dipakai lagi otaknya. Karena otak ini Bu, mesin yang disediakan Allah harus dipakai. Kalau nggak kita pakai, dikiranya kita nggak butuh. Coba kalau saya tanya sekarang, 7 kali 9 tambah 5 berapa? Loh, enggak jawab cepet kan? Padahal SD dulu bisa nggak jawab itu? Bisa, karena otaknya hari-hari ada hitungan dikit, kalkulator. Ya kan Bu ya? Ya, jadi harus mulai produktif. Artinya Bu, biar kita bekerja di rumah, ibu rumah tangga murni, supaya masakan kita produktif apa? Contohnya? Bikin resep baru. Ya, itu produktif nggak Bu? Otomatis belajar kan ya? Coba cara masak yang saya kemarin lihat Bu, kopi itu ternyata di salah satu negara dibikin bukan pakai air panas yang dipanaskan, tapi gelasnya air dingin ditaruh di pasir yang panas. Ternyata katanya rasanya lebih enak loh. Itu membuat berpikir Bu, saya di umur 53 tahun sampai hari ini, dalam 1 bulan minimal 2 minggu, Sabtu Minggu tuh education day buat saya. Apakah saya belajar, apakah saya mengajar? Karena untuk mengajar gini, saya belajar dulu nggak Mbak? Belajar, saya buka YouTube-nya Al-Qoim semua. Al-Qoim ini apa sih itu ya? YouTube-nya saya bukain. Bapak Ketua Yayasan sampai 3 part menceritakan tentang yayasan. Mana nggak? Itu saya baca. Loh, saya harus belajar. Kalau saya nggak belajar, saya tahu apa. Oh, mau bicara mental health yang cocok untuk perempuan ini apa? Belajar Bu. Saya menjadi pemateri puluhan tahun, biar materi judulnya sama. Lain pendengarnya, materi saya juga akan saya buat yang baru. Walaupun basicnya tuh sama, tapi selalu saya sesuai. Supaya apa? Supaya otak saya nggak mati. Kalau kita udah merasa kita hebat, oh saya sudah hafal semua Quran, oh saya sudah semua hafal hadis, oh saya sudah nggak ngerti, terus kita nggak belajar lagi, dipastikan kita adalah orang yang bodoh. Jadi ibu-ibu harus belajar ya. Jangan cuma bangun tidur, masak wis hafal gitu kan ya Bu ya. Tidak ada sesuatu yang baru. Dan yang keempat, nah, orang yang sehat mental adalah orang yang mampu berkontribusi aktif di lingkungan atau komunitas. Jadi duitnya cukup, tahu kemampuannya, bisa bekerja, nggak stres, produktif, tapi nggak punya teman. Tidak punya community, tidak punya kebutuhan sosial yang bisa dia penuhi. Kira-kira sehat nggak mentalnya? Sehat. Oke, itu saja teorinya disebut mental sehat. Sekarang saya tanya, apa gangguan kesehatan mental yang paling sering ada di kita? Gangguan kesehatan mental yang paling sering, tadi kan ibu bilang nggak nyaman, nggak bahagia. Yang paling sering di kita tuh apa perempuan? Stres. Kalau stres itu kan bukan gangguan ya, stres itu adalah gejalanya gitu. Oh, tinggal 30 menit. Nih. Oh, anjing. Berarti nggak usah ditanya. Oke. Stres. Oh gitu. Stres yang paling banyak biasanya pada cewek itu apa? Cemas, marah, takut, ya kan? Sedih, cinta. Biasanya cewek-cewek ini masalah nggak cinta? Biasanya bapak-bapak yang jatuh cinta terus gitu ya. Oke. Bu, ini kata kuncinya Bu. Apa yang Anda pikirkan menjadi apa yang Anda katakan. Apa yang Anda katakan menjadi apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan jadi kebiasaan. Kebiasaan menentukan karakter. Karakter adalah penentu nasib. Jadi bagaimana kita mengubah karakter. Akhirnya kita jadi bermasalah sama suami. Akhirnya nasib kita bermasalah rumah tangga dengan pasangan. Maka yang pertama harus ibu pikirkan adalah bagaimana cara ibu berpikir. Kalau berpikirnya diriku ini sudah tidak bisa diubah, memang aku pemarah, ya nggak akan pernah bisa diselamatkan, gitu ya. Jadi tekniknya adalah rubah caramu berpikir, maka akan berubah caramu merasa. Beda caramu merasa, maka akan beda caramu berbuat. Tadi dicontohkan oleh Ibu Ustazah kan, ternyata kalau berpikirnya seperti Nabi Sulaiman, mampu dikasih ilmu, mendengar suara binatang. Tapi kalau berpikirnya kemampuannya Allah, siapa tadi Bu namanya Bu? Oh, nggak disebut namanya Alasi yang bisa bahasa bebek, karena cara berpikirnya tidak seperti Nabi Sulaiman, cara merasanya juga enggak, cara bertindaknya juga jadi negatif. Sama-sama punya kemampuan mendengar suara binatang, tapi hasilnya tidak sama. Itu maksudnya Bu. Mampukah ibu mengubah cara berpikir, mengubah
dengan otomatis mengubah cara merasa. Saya pakai istilah kacamatanya harus bening. Karena kalau ibu pakai kacamata hitam, semua itu ibu lihat hitam. Kalau ibu pakai kacamata hijau, semua menjadi hijau. Maka gunakanlah kacamata yang bening. Kalau menerima stresor, menerima tekanan, menerima ujian, lihatlah dengan jernih. Apa sih sebenarnya maksud Allah dengan saya diberi sakit ini? Apa sih maksud Allah dengan saya dikasih suami saya selingkuh? Apa sih maksud Allah dengan suami saya di PHK? Ingat Bu, ujian Allah tidak pernah negatif buat kita. Ujian Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Hanya terkadang kita tidak mampu memahami makna itu. Gitu loh Bu. Tapi kalau kita bisa dengan kacamata yang jernih, banyak mencari makna itu, berarti harus punya ilmu nggak Bu? Berpikirnya, merasanya, bertindaknya. Karena manusia terdiri dari 3 dimensi. Mind, soul, dan body. Ketiga ini nggak bisa dilepasin namanya manusia. Maka apa yang engkau pikirkan akan berdampak kepada rasamu, akan berdampak ke badanmu. Jadi kalau mau memperbaiki, perbaiki Bu semuanya. Gitu ya Bu ya. Jadi caranya adalah knowing yourself, kenali, pahami diri. Bu, bagaimana saya mengelola emosi anak saya? Ya kenali. Anak saya ini orangnya, oh kalau yang ini, kalau saya ngomongnya kasar, dia langsung marah. Tapi kalau diajak omong baik-baik, dia mau. Loh, ada anak semakin ibu tanya, semakin gak jawab. Terus dia gak jawab terus, yang emosi siapa? Ibunya, nadanya naik, tambah gak jawab. Akhirnya bubrah, ya kan? Nah kita yang harus tahu, to know, pahami, kemudian to have desire. Desire itu bukan cuma motivasi biasa, tapi hasrat yang kuat, internal Bu, saya tanya. Kalau kita mendengarkan sebuah kajian lah gitu ya, dari seorang ustadz yang sangat kita kagumi, kemudian kita dapat insight, oh iya, saya berarti memang yang kurang itu. Saya harus, ini gak ada orang yang nyuruh nih Bu. Kita dapat insight dari dalam, kita sendiri dapat motivasi internal. Gak usah disuruh, berusaha cari cara berubah gak kita Bu? Cari cara berubah. Ibu nih nyuwun sewu, ibu ditinggal suami, kondisi ekonomi gak punya, anak banyak, selama ini gak bisa kerja apa-apa. Tapi kalau kemudian ibu motivasi internalnya adalah saya harus selamatkan anak-anak saya, maka tangan jadi kaki dari tangan yang tadinya nggak bisa jadi bisa nggak? Tapi kalau kita merasa ya sudahlah aku nggak bisa, berpikirnya begitu ya nggak bisa. Ibu bikin kue saja Bu, ibu baru belajar bikin kue, belum bikin, ibu tuh sudah gini, aduh kayaknya ini nggak jadi deh ini, kayaknya ini kok nggak yakin, beneran nggak jadi tuh kue, bener nggak Bu? Iya kan, makanya kita harus diawali dengan desire Bu, harus punya ibu-ibu ingin rumah tangganya baik, sekedar ingin atau hasrat yang dalam. Kalau hasrat yang dalam, kalau tidak salah, Allah pun mengatakan, kalau segala kesulitan sebesar apapun, itu datangnya dari Allah. Maka solusinya juga pasti dari Allah. Pertanyaannya, nyari solusi nggak kita? Bertanyanya ke Allah atau ke dukun kan gitu. Nanti ya saya lanjutin dulu sedikit aja. Paling 1-2 slide. To have the skill. Nah untuk setelah to know, to have desire, harus punya skill. Ya belajar, kalau nggak pernah datang majelis, nggak pernah datang kajian, nggak baca Quran dengan maknanya. Dapat nggak Bu ilmunya? Ya nggak dapat Bu. Biar kita nih sekolah sampai sarjana, saya tanya nih siapapun yang sarjana S1, S2, S3, S-teler di sini. Kalau hanya dari ilmu dari kampus, bisa nggak kita pakai Bu untuk di kita kerja gini? Nggak ada ceritanya. Yang semua pelajaran di sekolah itu teori, dunia berbeda, bener nggak Bu? Kita harus belajar. Apa bedanya belajar dan skill? Nih kenapa skill? Setelah belajar dilatih, diulang-ulang. Kalau cuma belajar, oh iya Bu Ustazah bener, tapi nggak dilakuin, terus nggak dilatih, ya nggak akan bisa. Nah, jadi ini teorinya Bu. Manusia itu pada dasarnya punya 5 kebutuhan dasar.
Semua kita ini pasti kebutuhan fisik dulu kan. Makan, minum, pakaian, seksual. Benar ya Bu ya? Oke, tapi sesudah itu jangan berhenti di sini Bu. Kalau kita tidak memikirkan safety-nya, aku dapat makan, suamiku dapat gaji cukup. Tapi amankah makanan yang diberi suamiku kuno anak-anakku? Duitnya banyak, tapi dapatnya dari korupsi, dari VV yang gak halal. Ya mohon maaf ya Bu ya, fisik kepenuhi Bu, tapi safety-nya enggak, tidak halal. Ini nyuwun saya Bu, saya sharing saja. Saya punya yayasan 12 tahun ya Bu, dengan anak-anak terutama autisme. Ya Bu, saya lihat anak-anak saya ini, sehebat apapun kami memberikan materi, sekuat apapun orang tuanya membayar, tapi kalau bapak ibunya nggak ikut terlibat, itu pengaruh kesembuhannya juga sangat lemah. Tapi yang ibu bapaknya itu ikut terlibat, maka proses kesembuhan anak itu juga luar biasa. Makanya di sini ada namanya kebutuhan sosial. Sosial itu apa? Kasih sayang ya Bu ya. Kita ini hidup Bu. Kalau saya yakin nih keluarga besar Akoim yang hadir di sini, kalau kita tidak punya rasa kasih sesama kita, nggak mungkin ini terwujud, benar nggak Bu? Kalau kita hanya cari makan dan rasa aman di rumah saja gitu ya kan, dan kita sosial. Nah kalau 3 ini terjadi Bu, kita ke kebutuhan harga diri. Jadi apa yang kita lakukan, itu ada harga diri yang kita jaga. Oh maaf, ini sudah tugas saya. Jangan kamu kasih saya uang hanya supaya tugas saya ini saya kerjakan. Tapi kalau tugas saya selesai baik, kamu nyaman, kamu kasih saya hadiah, boleh nggak? Boleh. Gitu ya Bun ya? Itu namanya punya harga diri, dan yang tertinggi adalah aktualisasi diri. Makanya orang-orang yang mentalnya biasanya banyak gangguan, ini nyun sewu Bu. Nih loh, orang-orang quitter dalam bahasa adversity question. Orang-orang quitter tuh orang-orang kalah. Orang-orang gagal, bertahun-tahun kerja, bertahun-tahun hidup, dia hanya akan ada di dasar gunung. Gak pernah dia naik ke puncak gunung. Kenapa? Karena ukurannya hanya material, ukurannya hanya duniawi gitu ya Bu ya. Kita juga harus mulai Bu, kita harus punya rasa aman. Bu saya kan belum kaya, gimana saya sedekah? Sedekah kan tidak harus dengan harta. Ibu tersenyum setiap lewat keluar dari rumah, itu sudah sedekah. Ibu sekedar ada ibu tua mau nyebrang kelihatan takut, ibu seberangkan, sedekah bukan? Sedekah itu nggak ada urusannya kayak miskin. Malah beruntunglah kita ada orang miskin. Kalau nggak ada orang miskin nggak bisa sedekah kita. Ya kan Bu ya? Itu namanya kebutuhan sosial. Sehingga orang-orang yang mentalnya kuat itu harus lewat campers. Camper ini seperti ini Bu, ini namanya campers. Kita berkemah, kita diam sejenak, kita belajar. Hari ini kita belajar sama-sama. Oh gini kan, setelah itu kita dapat ilmu, saya harus bergerak, harus belajar, berlatih, maka kita jadi orang climbers, mendaki. Jangan pernah berhenti bergerak. Bu saya setua ini kalau Allah ridho, saya masih pengen sekolah loh Bu. Anak saya tuh sampai bingung, mama ini gak capek kau belajar. Semakin saya belajar, semakin banyak yang saya, harusnya aku tahu itu ya. Kok sekarang baru tahu ya gitu ya. Oh aku, nah dan itu ternyata semakin membuat otak ini terasah Bu. Jadi nggak gampang pikun. Mohon maaf orang-orang kalau pensiun, kemudian taunya cuma tidur, makan, nggak ada kegiatan. Itu yang malah fisiknya tambah cepat turun. Tapi kalau kita bergerak, ya minimal di rumah nyapu, ngepel, nanem-naneman, melihara apa. Itu otak kita akan jauh lebih terarah ya. Jadi bunda-bunda, sehat mental cirinya adalah, ayo siapa yang positif terhadap dirinya. Jadi kalau ada kata-kata, tapi kan saya gendut, tapi kan saya nggak pinter ngaji, tapi kan suami saya kan cuma guru. Nah kalau yang masih pakai kata-kata seperti itu, positif apa negatif? Kita Bu, jangan mencari bahagia. Karena kalau kamu cari, nggak akan pernah kamu dapat. Bahasa Inggrisnya bahagia itu be happy. Be happy itu kalau diterjemahkan menjadi bahagia. Jadi jangan bahagia jika. Tapi mulai hari ini, kalau mau jadi orang yang positif, kata-katanya bahagia walaupun. Saya bahagia walaupun badan saya tidak seperti dulu. Gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena suami saya nggak protes. Ya kan? Saya bahagia walaupun belum punya rumah sendiri. Karena minimal saat ini saya masih punya tempat berteduh. Ibu naik motor. Siapa yang kesini naik motor?
naik motor. Sudah punya mobil belum Bu di rumah? Belum. Oh yang belum siapa? Punya motor tapi belum punya mobil. Siapa yang naik motor ke sini tapi belum punya mobil? Ya Allah sudah punya mobil semua ya Bu? Barakallah ya Bun ya. Oke, saya cerita pengalaman saya Bu. Dulu saya kerja marketingnya Daihatsu Bu. Mobil Daihatsu saya naik motor itu tahun 90 lah ya. 90 apa 91 lupa saya. Saya naik motor, masih kuliah nih Bu naik motor. Saya itu Bu setiap kali lihat orang naik mobil, karena kalau naik motor ini kehujanan, karena wilayah kerja saya itu Batu Bu, Malang Batu, jadi pasti kehujanan. Yang namanya sepatu saya itu sampai keras, karena dari basah kering, basah lagi kering lagi gitu kan. Saya tuh ngomong gini, ini belum ngerti ilmunya Bu zaman itu, saya tuh ngomong begini, ya Allah kapan ya saya punya mobil kayak orang itu ya. Kalau saya punya mobil kayak orang itu saya tidak kehujanan lah kayak gini. Bu, selama saya belum punya mobil, saya naik motor dengan tidak bahagia, benar nggak Bu? Padahal berapa banyak orang yang jalan kaki lihat saya naik motor berpikir, ya Allah kalau saja saya bisa nyicil motor, benar nggak Bu? Maka selama kita pakai jika, bahagia itu nggak pernah datang. Tapi kalau kita pakai walaupun, Ibu tahu saya dapat insight untuk bersyukur mengubah kata ini bukan dari pelajaran ilmu ini, tapi dari pelajaran Ibu PKK. Jadi dulu saya ketua PKK RT, jadi kalau pembagian tabungan Bu, tabungan prakoperasi di RT, kami itu punya kebiasaan ke panti ceritanya. Nah saya itu biasanya survei lah panti mana yang mau saya datangi. Saya datang ke sebuah panti waktu itu, panti itu belum terkenal Bu, panti kecil nggak jauh dari wilayah tempat tinggal kami. Ternyata panti itu diasuh oleh anak SMP. Bu anak SMP kelas 1 cewek. Anak SMP, saya tanya, nak butuh apa nak? Maksud kami itu kami bawa apa yang dia butuh gitu. Dan Bunda tahu jawabannya yang membuat kami tertampar dan malu hati. Dia jawab, kami nggak butuh apa-apa Bunda. Karena kami nggak pernah minta-minta. Tapi apapun yang orang bawa ke sini, kami syukuri. Anak SMP kelas 1 Bu. Beliau ini ternyata anaknya petani kaya, punya kebun apel ya di kaki Gunung Bromo. Dia meminta hadiah ulang tahun SMP-nya tuh diberikan rumah untuk dia jadikan pondok. Nantinya dia jadi ustazah terkenal di Malang. Dia penghafal Quran ya. Jadi waktu itu dia masih SMP, dia masih sekolah tapi dia udah ngelola itu. Jadi pada saat ibu-ibu PKK saya ajak Bu, di sana kita baru ngomong lihat, tidak pernah meminta. Tidak pernah mencari. Orang kan yang mencari, kita juga begitu Bu. Jangan minta penghargaan. Ya aku kan udah capek kerja. Nak mama ini nyekolahin kamu, kalau dihitung gaji mama nih sebulan sudah berapa. Jangan Bu, lakukan saja karena Allah, ikhlas. Dan kita ridho sama Allah. Maka Allah yang akan balas tanpa kita minta. Maka mulai sekarang jangan bicara saya cuma. Tapi bilang, saya seorang ibu, walaupun saya belum bisa masak lodeh enak, mama akan belajar lagi masak yang enak. Lu iya kan? Jadi tetap bahagia, walaupun apapun yang terjadi, nggak perlu belajar ilmu ikhlas. Kalau bahagia walaupun ikhlas nggak Bu? Akan ikhlas. Allah bilang apa? Jika engkau bersyukur pada nikmatku, maka nikmatku akan aku tambah. Itu kata Allah, bukan kata saya. Saya juga belajar ya Bun ya. Tapi jika engkau tidak bersyukur, azabku sangatlah pedih. Maka teori dari mental health yang pertama adalah, yang nomor 1 positif Bu. Caranya bagaimana? Lakukan ritual syukur. Mudah-mudahan sudah jalanin. Bangun tidur, buka mata, jangan langsung cari HP ya Bu. Buka mata, langsung ucapkan minimal. Kalau anak-anak tuh saya suruh 2. Kalau yang sudah orang dewasa tuh minimal 5. Tiap pagi ucapkan, lafazkan, ya Allah terima kasih hari ini aku bangun badanku sehat. Ya Allah terima kasih suamiku masih ada. Ya Allah tiap hari ganti. Coba Ibu, kalau Ibu 30 hari kali 5 tuh berapa Bu? 30 kali 5? 30 hari setiap hari 5. 150 syukur. Kalau dikali 12 bulan. Coba bandingkan sekarang berapa kali kita bersyukur sama Allah. Tunggu dapat yang gede-gede gitu ya Bu. Bersyukur Bu, hidung kita masih simetris. Coba kalau hidung kita nggak simetris, mungkin pakai cadar terus karena malu gitu kan. Nah ya Bunnya positif ya Bun. Yang kedua, estimasi yang realistis. Jadi kalau kepengen tuh yang masuk akal Bu. Jangan suaminya gajinya 2 juta,
Mintanya kebutuhan yang butuh duit 5 juta, yang ada suaminya korupsi, kalau nggak korupsi ngerampok. Iya kan Bu? Percaya saya, ayo ibu-ibu baik yang masih muda, yang kawinnya udah puluhan tahun pun sama saya coba. Saya juga nikahkan puluhan tahun. Bun, waktu gaji suami kita 500.000, diolah yo cukup. Tetap aja ada yang kurang, bener? Sekarang gajinya sudah 10 juta, tetap aja nggak ada yang kurang. Tetap nggak mungkin bilang, ih sekarang saya sudah berlebih-lebih. Lah buktinya yang punya hartanya miliaran triliunan. Sampai aku tuh bayanginnya aja nggak bisa Bu, semiliar tuh seberapa duitnya gitu kan. Masih ada nggak yang masih merasa kurang Bu? Kurang karena tidak ada rasa syukur gitu ya Bu, tidak realistis. Kemudian Bu, terimalah kekurangan kelebihan kita Bu. Jangan, Mas ini kok nggak kayak mantan pacarku dulu. Tuh, mantan pacarku dulu tuh lebih sabar misalnya ya Bu ya. Kenapa kalau ibu ngomongin kekurangannya suami, kira-kira suami bisa ngomong kekurangan kita nggak? Mungkin lebih banyak dia bisa ngomong, bener ya Bu ya. Karena kurang dan lebih itulah Bu, kita jadi pasangan yang sempurna, saling menutupi ya. Kemudian ayo belajar menghadapi masalah, termasuk ngajarin anak menghadapi masalah Bu. Kalau anak minta sesuatu, dia bisa ambil sendiri, jangan diambilkan. Mama ambilkan itu, adik bisa? Coba. Tapi nanti tumpah nggak apa-apa, dicoba dulu. Tumpah beneran. Nah, kenapa tadi tumpah? Oh, adik megangnya yang kurang bener. Oh, itu Bu cara, jangan dibiasakan daripada nanti tumpah, saya capek ngepelnya Bu, tak ambilin aja. Nah, itu kita tidak mengajarkan cara mengatasi masalah. Kemudian, yuk memiliki kepuasan dalam kehidupan sosial serta merasakan kebahagiaan dalam hidup. Apa kepuasan sosial Bu? Punya sahabat Bu, sebaik-baik saudara kandung, sebaik-baik keluarga Bu. Yang nolong kita pertama kali apalagi di rantau itu tetangga. Gak mungkin saudara kita yang nolong duluan, ya kan Bu? Maka komunitas terdekat itu adalah tetangga. Bahkan Nabi ngajarkan kalau saya tidak salah, kita masak makanan, baunya ke tetangga, sementara tetangga kelaparan, dosa besar gitu ya Bu Ustazanya. Bayangin Bu, itu kita nggak mengganggu loh ya, hanya karena seperti itu. Maka jagalah tetangga. Kemudian tadi bahagia sudah saya katakan. Jadi saya mau tanya, apakah ada yang di sini belum bahagia? Saya tanya, sudah bahagia apa belum? Sudahnya itu enggak ikhlas ya. Sudah bahagia atau belum? Sudah. Harus bahagia. Kalau sudah ketemu saya ngomong nggak bahagia, tak jewer kupingnya. Itu ya Bu ya. Walaupun masih ada yang kita inginkan. Artinya apa Bu? Kalau kita merasa bahagia berarti kita bersyukur. Insya Allah nanti akan Allah tambah. Jadi terakhir, kesehatan mental merupakan kondisi di mana seseorang berfungsi secara efektif di kehidupan sosial, bahagia dengan hidupnya, dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan. Itu kata kuncinya, kita sehat secara mental. Oke, waktu saya masih berapa menit? Boleh untuk saya bertanya? Masih 15. Nah, 15 menit, oke. Materi yang lain itu teori, saya cuma mau bertanya, dari semua teori ini apakah Bunda sudah bisa memahami apa sih arti kesehatan mental? Ayo, yang masih muda. Jadi kesimpulannya, kesehatan mental adalah orang yang ya bahagia. Bagian yang pertama di atas tadi apa? Yang paling utama, tahu dulu, ya kenali dirinya, tahu kekurangan kelebihannya, berarti positif terhadap dirinya, bisa mengatasi masalah-masalah stres sehari-harinya, dan menjadi bahagia. Itu yang disebut sejahtera mental. Bu, kalau orang sejahtera mental, ada teman yang iri, ada teman yang menghina, gampang akan terpancing atau keikut emosi enggak? Enggak, karena pada saat ada yang menghina dilihat dulu. Dia nggak penting, dia ngomong biar jelek tentang saya, yang buat saya juga nggak ada gitu kan ya. Lebih baik sodako, bacakan Al-Fatihah, kirim, semoga Allah kasih hidayah sama dia. Malah kita dapat pahalanya. Oke, sampai di sini ada yang protes, pengen sharing? Atau nggak ngerti atau gimana? Kira-kira materi ini manfaat nggak ya? Dapat insight-nya ya Bun?
Berarti habis ini ada perubahan ya. Nanti Mbak Nana tolong lihat 1 bulan 2 bulan ada perubahan senyumnya nggak? Bahagianya kepaksa apa enggak? Gitu ya Bun ya. Jadi Bunda nih, yang tadi stres, mental distress itu ketika kita dihadapkan ketidaknyamanan. Kita pasti stres. Ada nggak orang yang nggak stres Bu? Nggak ada, pasti stres. Kemudian muncullah sedih, marah, kecewa, pesimis, benci itu kan. Tapi normal nggak? Normal. Jadi sekarang nggak usah a priori dengan kata stres ya Bu ya. Biasa. Saya lagi stres, tapi sekarang stres saya ini stres positif. Karena tekanan duit ini nggak cukup, saya harus muter otak gimana uang belanja cukup sebulan. Oke. Tidak mungkin saya kerja keluar rumah, anak saya masih kecil. Tapi saya bisa cabai nanam sendiri, bumbu dapur nanam sendiri, sayur nanam sendiri. Bisa nggak? Bisa. Jadi bukan harus beli. Loh kalau ibu-ibu semua mikirnya begitu, nggak ada ibu stres. Ibu stres karena cabai mahal. Ya nggak usah makan cabai, masih hidup kita nggak makan cabai. Bener nggak Bunda ya kan? Kemudian, kita akan selalu dihadapkan pada situasi dinamis, tidak pasti, tidak terduga. Is a normal ya Bu ya. Nah, berita baiknya adalah otak kita dikasih Allah namanya resiliensi. Jadi otak manusia ini sudah dikasih Allah Bu. Kalau ibu stres, misalnya nih, ada yang pernah kehilangan duit 7 miliar gitu ya. Saham kalah. Berliannya hilang gitu ya Bu ya. Sedih banget Bu. Nangislah apalah, saya kasih tahu nih Mbak Nana dan teman-teman. Kalau ada teman yang lagi sedih begitu, nggak usah terlalu banyak dinasehati. Karena orang dewasa itu nggak bisa dinasehati. Bener nggak? Coba ibu kalau dinasehati suami. Emang denger mantu-mantu gitu. Paling alah emas saja. Ya kan? Suami yang ngomong orang dewasa tuh nggak bisa dinasehati. Makanya anak kalau udah umur 12 tahun ke atas nggak usah dinasehatin, telat. Kalau nasehatin anak tuh 8 tahun ke bawah Bu. Kalau sudah 8-12 tahun ke atas yang ada tuh sharing. Karena otaknya sudah jalan. Ya. Ibu sedih tadi saya cerita ya, sedih kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Biarin dia meratapi kesedihannya sampai 3 bulan. Maksimal 6 bulan. Maka otaknya akan mengeluarkan neurotransmitter, mengeluarkan zat kimia ya Pak ya, mengeluarkan dopamin dan sebagainya yang akan membuat dirinya kembali normal kalau mentalnya sehat. Tapi kalau tidak, ya itu jadi kehilangan barang yang berharga bisa jadi stres, jadi trauma, jadi penyakit gitu ya Bu ya. Jadi otak itu sudah Allah sediakan. Jadi berarti kalau Allah, tadi kan saya sudah bilang masalah Allah kasih, pasti karena tahu cara kita mengatasinya. Peluang kita untuk mengatasinya dengan pemecahan masalah yang tepat, sehingga mampu mengatasi kondisi tidak nyaman tersebut dan masih mengembangkan dirinya secara adaptif. Jadi Bu, semakin banyak pengalaman hidup yang kita lewati susah, resiliensinya dipakai, belajar mengambil makna, maka semakin bisa menyesuaikan diri nggak Bu? Semakin bisa Bu. Pak Tani, di sini jarang lihat Pak Tani ya. Kalau di Jawa kan banyak Pak Tani. Pak Tani itu Bu ya, saya lihat, itu habis subuh sudah berangkat Bu. Itu kadang belum sarapan dia bawa bekal, kalau enggak nanti makan siang diantar. Dia itu kadang-kadang nggak pakai baju, kadang-kadang nggak pakai sepatu. Terus mau makan, cuci tangannya nggak pakai hand sanitizer loh Bu. Biarpun sudah COVID, nggak ada saya lihat petani di Jawa tuh pakai hand sanitizer ya Bu. Dia cuci tangannya pun di sungai yang belum tentu airnya steril. Tapi nggak mencret-mencret Ibu dia makan. Kenapa kita makanan kotor sedikit diare, ya kan Bu ya? Itu tanda apa? Karena kita nggak terbiasa Bu. Jadi kalau Ibu mau melatih terbiasa, maka terbiasalah mengatasi masalah, jangan menghindar masalah. Kalau Ibu selalu menghindar matahari, maka kena matahari sedikit Ibu pusing. Tapi kalau udah hari-hari terbiasa kena matahari, biasa aja kali, gitu kan Bu ya? Nah, artinya supaya kita terbiasa dengan stres kehidupan, kalau ada, terima dengan positif, cari jalan keluarnya, hadapi. Oh, ini kemarin terjadi karena saya begini. Maka ke depan saya jangan begini lagi supaya tidak terjadi. Karena katanya, bukan saya yang bilang ya, katanya, kata-kata bijak. Hanya keledai yang masuk lubang yang sama 2 kali. Itu ya Bu ya. Keledai itu binatang paling bodoh di dunia. Ada salah satu puisi yang saya baca itu,
ambillah jalan memutar. Itu salah satu puisinya. Kalau kamu lewat sudah masuk lubang, lewat lagi masuk lubang lagi. Ya berarti itu tidak pernah belajar gitu ya. Relakan sesuatu yang memang bukan hak kita, Bu. Karena itu kehendaknya Allah. Jangankan hilang berlian ibu atau uang 7 miliar. Jatuhnya selembar daun dari pohon. Itu kehendak Allah apa bukan? Kehendak Allah, apalagi kehilangan apapun yang kita miliki. Maka jadilah orang adaptif. Jadi orang yang sehat mental adalah orang yang bisa menyesuaikan diri. Gak percaya? Pernah jalan-jalan gak nih majelis taklim ini? Bareng-bareng gitu ke tempat wisata gitu, pernah gak? Oh pernah, oke. Pada saat pergi jalan-jalan, kalau ada salah seorang ibu yang giliran makan, aduh aku ndak suka makan yang itu. Aku kalau jalan gak makan. Percaya saya, siang dia sudah masuk angin. Iya kan, sebentar sore dia sudah sakit kepala. Bener gak Bu? Iya, tapi kalau kita itu biasa menyesuaikan diri, makan dimanapun oke, diajak begini ya oke, maka daya tahan tubuh kita juga akan kuat. Begitu juga sama anak-anak Bu, jangan jadikan generasi instan. Jangan jadi Superman dan Superwoman buat anak kita. Biarkan dia belajar bagaimana memecahkan masalah. Tapi sesuai porsi ya Bu. Jangan masalah ibu suruh dia pecahkan ya. Itu berarti tidak sesuai porsi gitu ya. Kemudian bila terjadi terus menerus, beruntun dan sifatnya sangat jarang dibandingkan mental distress. Sehingga mengganggu keseharian, maka resiko muncul kesehatan mental. Jadi kalau stres harian biasa-biasa normal ya? Normal, jadi gak usah bilang, stres aku. Gimana ini gajian dipotong 80%, dipotong masih, sudah utuh 100% masih 80% gaji Bu. Kan COVID kemarin dipotong 80% gitu kan ya. Artinya kalau ini tidak kita atasi maka jadi kesehatan mental. Saya agak distrak ya gara-gara bau makanan. Mengganggu konsentrasi gitu ya. Nah jika individu sendiri tidak optimal mengatasinya maka tadi kan Bu ya, kalau sudah pada tahap ini saya sedih nih Bu, saya lagi punya banyak pasien, lebih dari 5 anak-anak yang tidak mau sekolah, nggak mau keluar dari kamar, nggak mau keluar dari rumah. Gara-gara trauma di sekolah, gara-gara trauma di pondok. Ini terjadi kenapa? Karena dibiarkan berlarut-larut. Rata-rata dibawa ke saya udah 2 tahun, 3 tahun terjadi. Nah harusnya kita sudah tahu, kalau di tahap ini kita udah nggak mampu ngatasinnya, ya cari. Kan dalam agama kita juga diajarkan suami istri kalau bertengkar, ada masalah, disuruh cari pihak ketiga nggak Bu? Suruh cari kan, mungkin orang tua, ustadz atau ustazah, nggak bisa ya ke profesional, tapi dengan cara yang tepat. Jangan dijadikan rasan-rasan. Percaya saya Bu, kalau ibu ngomongnya sama temen, biar dia mantu-mantu, yang ada dia nggak cari kasih solusi. Yang ada mana nanti ceritanya pindah ke tempat lain gitu ya Bu ya. Sehingga dapat membantu mencari pemecahan masalah yang lebih efektif dan jangan self diagnosis. Gara-gara lihat YouTube, gara-gara lihat Google, datang-datang ke saya sudah, Bu, saya ini PTSD, Bu. Hah, yang diagnosis siapa? Iya, Bu, kata Google kalau saya begini. Saya punya pasien 17 tahun. Ibu tahu nggak, sekarang itu badannya berdiri aja kakinya tuh udah bengkok-bengkok. Ya, Bu. Kalau ini kayak matahari begini, nggak berani dia keluar. Badannya katanya kayak terbakar api. Ini kipas angin. Coba kita diem. Kedengeran kan suaranya? Tapi waktu kita ngomong tadi kedengeran nggak? Enggak, ganggu kita nggak? Itu kalau lagi konseling kipas angin saya kedengeran Bu, telinganya langsung ditutup. Ada ayam berkokok di luar, namanya tetangga ayamnya berkokok, dia tuh sudah begini Bu. Gangguan mentalnya sudah sangat banyak. Karena datang ke saya tuh Bu, saya ini kayaknya kena kanker tulang, kanker apa? Rahang. Tahu dari mana kamu? Gara-gara gusinya bengkak. Saya Google. Saya dilihatin Bu di Google di saya. Coba bayangin Bu. Kalau orang self diagnosisnya sudah tidak adaptif, itu malah mengganggu. Lebih baik bawa ke ahlinya. Cek bener atau enggak. Dokter yang ngomong, oh bener ya. Tapi kan kita ini suka self diagnosis kan. Merasa kita bisa mendiagnosis sendiri. Nah, jadi mengalami kejadian dalam keseharian itu wajar. Otak manusia berusaha menyimbangkan kembali. Tapi jika terus menerus maka akan mengganggu. Yang ini nggak usah saya jelasin ya Bu, karena sudah saya jelaskan tadi. Saya cuma mau tanya, Ibu kalau dalam kemacetan seperti ini stresor apa bukan?
Kayak gini kerjaan numpuk stres apa bukan? Stresor. Ini tempat lain, di sini nggak ada kan 7 miliar tadi kan? Nggak ada. Ini semua stresor ya. Kalau ini bikin kita stres atau enggak? Nih? Ini? Ini? Bu, saya tanya. Kalau ada orang yang alergi kucing, fobia kucing, kucing yang cantik ini stresor nggak buat dia? Pemandangan indah ini bagi orang yang mengalami kejadian tsunami di Palu, kira-kira stresor apa bukan buat dia? Stresor. Ini namanya apa? Kek keju ini. Wah, kalau bagi yang lagi diet ketat, stresor apa bukan? Stres. Hitungan statistik ini, kalau bagi seorang peneliti yang biasa berhitung dengan seperti ini, stresor atau bukan? Bukan. Apa pelajaran yang didapat dari gambar pertama sampai gambar kedua? Tergantung individu masing-masing. Yes. Betul ya? Tergantung kita memandang. Ya, berarti kalau hari ini ibu punya masalah, kalau ibu pandang dari sisi negatif, maka semua akan menjadi stresor. Tapi kalau kita pandang dari sisi positif, maka akan jadi bukan stresor, malah menjadikan kita untuk bangkit. Bunda saya kasih tahu, cerita ya Bun ya. Bulan September tahun lalu saya operasi usus buntu dan pemotongan usus ya Bu. Tapi untuk sampai di bulan September, mulai bulan Juli 5 bulan lebih, saya harus pindah 5 dokter untuk dapat diagnosis yang benar. Jadi 5 dokter ganti-ganti tuh diagnosisnya salah, semua berubah-ubah gitu Bu. Pada saat terakhir akhirnya di MRI katanya usus buntu sudah mau pecah harus operasi. Yang tahu itu cuma saya ini punya leukosit yang tinggi Bu, 500 leukositnya 5 bulan. Padahal harusnya 0. Jadi infeksi dalam tubuh saya itu tinggi tapi nggak tahu apa. Pada saat saya sudah operasi kan baru COVID baru mau selesai, nggak ada yang jenguk, teman-temanku nge-WA. Nggak bener itu dokternya, kamu itu rumah sakit malah macam-macam. Saya bilang salah. Saya bersyukur sekali saya baru diketahui di bulan September dan operasi di September. Walaupun 5 bulan saya sakit. Kenapa Bu? Karena pada saat saya, itu jalannya saking cintanya Tuhan sama saya bilang. Maka disuruhnya saya bertahan sampai operasi di September. Karena di bulan September rumah sakit tempat saya operasi pasien COVID cuma 1. Tapi di Juli, Agustus, itu pasien COVID setiap hari yang meninggal sangat banyak, resikonya sangat tinggi. Dan dengan berpindah dokter 5 kali, dokter terakhir itu spesialis bedahnya adalah anak sahabat saya yang orangnya sangat tawadu. Yang orangnya sangat saya kagumi kayak ibu saya sendiri. Ini anaknya, seorang dokter yang punya karakter mirip ibunya. Cuma mau buka baju kita mereksa saja bilang, maaf ya Bu, saya lihat. Operasinya agak lama bilang suami saya, maaf ya Pak ternyata ibu bukan usus buntu saja tapi ususnya sudah busuk jadi operasinya jadi 2 jam. Di mana ada dokter minta maaf? Kalau tidak karakternya baik. Benar kan? Berarti saya dibikin sama Tuhan supaya ketemu dokter yang baik, di operasinya aman. Alhamdulillah sampai hari ini aman. Lah kalau saya ngambilnya dari negatif, kesel nggak Bu? Pindah 5 dokter 5 bulan, tiap hari Kamis saya nge-lab Bu, selama sebulan. Nge-lab itu setiap Kamis, ganti obat antibiotik itu sampai 4 kali, nggak ada hasilnya. Kan berarti mau lihat masalah tergantung dari mana kita memandang. Suami kita selingkuh, negatif apa positif? Loh ayo nih kita belajar, kan harus ketemu hal yang buruk nih. Loh memang contohnya yang gak enak, ayo. Kalau kita sudah betul-betul ridho sama Allah, jangan ngomong kenapa Allah, kurang apa saya, salah apa saya. Itu berarti protes gak percaya sama kehendak Allah. Loh bener gak? Kalau kita bilang kenapa, why Allah, Allah jawab apa? Why not, kata Allah. Loh bener kan Bu? Loh bersyukur Bu, berarti Tuhan masih mengingatkan kita.
Mungkin ada hal-hal yang kita masih kurang minta ampun. Mungkin ada hal-hal yang kita kurang sedekah. Oh, itu kalau kita ambil, kita berusaha perbaiki itu. Kalau akhirnya lepas toh, tetap bersyukur. Kenapa? Berarti dia pasangan yang tidak akan membawa kita ke surga. Maka siap-siaplah Allah akan gantikan dengan pasangan yang lebih baik. Benar gak? Itu yakin gak sama Allah? Yakin. Ibu-ibu kalau saya tanya, ibu yakin gak sih sama Allah? Saya yakin 150% jawabnya yakin. Benar? Tapi pernah gak kalau menghadapi musibah, kenapa ya saya kok dapat musibah ini? Saya loh sudah sholat, sudah ngaji, sudah puasa, kok masih dicoba ini? Ada gak yang nanya begitu? Kalau kita mempertanyakan keputusan Allah, itu yakin apa enggak ya? Berarti enggak ya Bu ya? Artinya perbaiki YKPIS Bu. Nah, ada yang tahu? YKPIS? Perbaiki keyakinan kita sama Allah. Mulut ngomong yakin, tapi masih sering suuzon sama Allah, ya kan? Allah kan bilang aku seperti apa umatku berprasangka. Jadi kalau suaminya, temennya, bu, aku lihat bapak tadi gonceng cewek loh Bu. Nah, ya kan? Kalau pikiran negatif pasti yang muncul semua negatif. Padahal iya, suaminya ojol ya kan Bu ya. YK yakin, perbaiki ya Bu. K itu khusyuk atau dalam bahasa kami itu konsentrasi. Artinya apa Bu? Ya kalau lagi berdoa sama Allah, ya jangan kusuk sama jemuran gitu kan Bu ya. Lagi sholat, waduh jemuranku tadi sudah diangkat belum? Artinya perbaiki konsentrasi. Kalau lagi masak ya fokuslah masak. Lagi sama anak nih nyusui, ya fokus nyusui. Jangan tangan kiri nyusui, tangan kanan buka medsos. Ya, itu di tempat lain bukan yang ini contoh aja gitu ya. Contoh konsentrasi khusus. YKP. P itu apa Bu? Pasrah. Pasrah itu artinya gini Bu, jangan ngatur Allah. Ini ada Bu Ustazah, kalau salah saya dibenerin. Allah tuh tidak pernah, yang saya pelajari ya, Allah itu tidak pernah mengukur hasil. Benar gak Bu? Allah itu menghargai proses. Ya kan? Kalau ngukur hasil berarti Nabi Lut gagal dong. Nabi Nuh gagal dong, gitu kan ya. Lo Nabi saja bisa gagal Bu, membawa istrinya, membawa anaknya. Apalagi kita, cuma pertanyaannya ikhtiarnya, usaha kita sudah sebeliau belum gitu ya Bu ya. Jadi pasrah itu adalah berusaha semaksimal mungkin, baru kemudian berserahkan kepada kehendak Allah. Kalau sudah kehendak Allah jangan diprotes. Aku sudah begini, apalagi nih katanya nih, saya belajar dari salah satu ustadz Bu, kalau doa tuh jangan ngatur Allah. Ini doa yang diatur Tuhan gitu loh, siapa kita. Jadi kalau ngatur itu meminta keputusan akhir itu sama Allah, jangan ya Allah pokoknya ya, aku kan nah nanti kalau nggak dikabulkan, aku sudah doa gini ya Allah kok masih enggak. Itu yang katanya doa itu nggak boleh seperti itu. Nah tepatnya nanti tanya Pak Ustadz ya caranya ya Bun. YKPI. I itu apa? Ikhlas. Jadi kalau mau mental saya itu YKPIS saja Bu. Yakin, kusuk, pasrah, ikhlas. Ikhlas itu apa? Terima semua kehendak Allah. Jadi syukuri apapun yang Allah kasih. Kalau hal itu nggak nyaman, cari pelajaran apa yang ada di sana. Terakhir, syukur. Kalau dalam ilmu, jadi di Harvard University itu kampus paling hebat di dunia lah ya di Amerika. Mereka tuh punya namanya fakultas lucky, fakultas keberuntungan Bu. Mereka belajar, saya kebetulan training Bu, saya tuh training khusus belajar tentang keberuntungan gitu ya. Dan dosen yang ngajar atau pemateri itu menjamin Bu, bayarnya waktu itu kira-kira 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu 3,5 juta. Dan di Jakarta nginep 2 malam. Jadi lumayan lah biayanya. Tapi saya berani berangkat karena beliau bilang, kalau tidak berhasil, dikembalikan duitnya 100%. Wah saya kan penasaran, hebat bener nih narasumber ini ya berani jamin gitu. Tapi ternyata setelah saya belajar Bu, ya yang jamin itu Tuhan bukan ustadznya. Karena untuk bisa beruntung, ternyata yang harus kita lakukan mengubah keberuntungan hidup,
itu hanya dengan melakukan sedekah. Jadi sedekah itu Bu, kami disuruh praktek selama 2 minggu. Jadi setelah belajar YKPIS, terakhir itu kita disuruh melakukan sedekah. Sedekah itu bukan duit Bu. Sedekah itu berupa kata, verbal, berupa senyum, berupa tenaga, berupa uang. Dan alhamdulillah, suami saya tuh sampai bilang, Mama ini bener-bener deh, kalau masuk ke mall, parkir susah, saya itu alhamdulillah nggak dapet parkir Bu. Walaupun bapak bilang, mah kayaknya nggak ada parkir, udah apa maju aja. Kita jalan tiba-tiba yang sana keluar. Itu dulu waktu saya nggak ngerti, saya bilangnya kebetulan. Tapi saya setelah belajar Bu, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua yang engkau dapat adalah hasil apa yang engkau lakukan. Jika ada hal-hal yang masih kurang berkenan yang kita terima saat ini, gak usah nyalahin mertua, tetangga, apalagi orang lain. Ya, tapi introspeksilah diri apa yang masih kurang. Mungkin ibadah sudah Bu, tapi sedekahnya kurang. Ibadah bagus, sedekahnya bagus, tapi masih nyakitin temennya karena mulut kita ngomongnya agak tajam. Misalnya seperti itu ya Bu ya. Jadi ayo kita semua perbaiki, maka insya Allah dengan yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah dan syukur, kita selalu bersyukur sama Allah. Kalau tidak salah saya nanti ustazah yang ketiga yang benerin ya. Kalau tidak salah saya sederhana bersyukur itu. Mengucap syukur pada Allah ya. Terserah bahasanya ya, alhamdulillah. Makanya saya selalu melakukan ritual syukur Bu setiap pagi, setiap bangun tidur dan setiap sebelum tidur. Syukuri apa yang kita dapat bangun tidur dan syukuri apa yang sudah kita dapatkan satu hari, ditambah kalau malam dengan istighfar. Jadi minta maaf sama Allah atas apa yang sudah salah kita lakukan hari ini, karena nggak tahu besok pagi kita masih bangun atau tidak. Ucapkan syukur. Yang kedua, istighfar ya, minta maaf. Kalau apa kita salah apa Bu? Yang keduanya Bu? Kalau kita salah itu minta maaf, tadi kita ngomong syukur ya. Bersyukur berarti kita ucapkan syukur, kemudian berikan sedekah. Itu berikan sedekah. Itu syukur Bu. Kalau kita bersyukur karena apapun yang engkau dapatkan, apapun bentuknya, ada hak orang lain gak Bu di situ. Jangan pernah bilang, oh kalau bukan aku kerja, nggak akan nih keluarga kayak gini. Halo, kalau Tuhan bilang no, biar es ini sudah cukup atau enggak. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan tolong betulin ya Bu kalau secara agama ada yang salah. Kalau ada yang tersinggung, maafin saya ya. Yang jelek-jelek nanti kita ke pantai, ke sungai besar, kita buang ke sungai Mahakam ya. Kita buang supaya tidak ada yang tersisa. Kalau ada yang manfaat, bersyukurlah karena itu artinya Allah ridho untuk kita dapat belajar hari ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.